semangat pagi semua. Semangat pagi, salam sehat dari Sinergi. Teman-teman, terima kasih untuk hadir pagi ini. Mungkin ada para customers, ada agent, dan para leader dari tim Sinergi. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan happy, ya, dalam keadaan bersyukur. Nah, pagi ini kita akan kembali lagi belajar, ya, tentu belajar untuk suatu hal yang baik, ya. Kita belajar tentang kesehatan kita. Karena untuk menjadi sehat itu tentunya kita harus punya kontrol 100% terhadap apa yang menjadi gaya hidup kita. Dan hari ini Sinergi beruntung banget sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Siloam Asri, ya. Kita akan bertemu dengan tim Rumah Sakit Siloam Asri untuk mendengarkan langsung dari dokter, ya, yang berkepentingan, yang mengerti banget, dokter yang sangat expert tentang ginjal. Nanti teman-teman diperbolehkan, ya, Bapak Ibu diperbolehkan untuk bertanya, ya, jangan sungkan-sungkan. Bahkan juga nanti ada spesial, ya, gift dari Rumah Sakit Siloam Asri untuk Bapak Ibu yang aktif bertanya. Untuk itu tidak berlama-lama, saya pengen langsung mengundang aja marketing dari Rumah Sakit Siloam Asri yang nanti akan memperkenalkan. Boleh Pak, nanti ditaruh dulu di itu, ya, di chatting, nanti akan dibacakan pada saat ada waktu tanya jawab. Jadi kita akan mendengarkan dari marketingnya dulu, nanti baru kita akan mendengarkan sesi dari dokter. Silakan pertanyaannya disiapkan. Oke, saya akan panggilkan langsung aja Bapak Heru, marketing dari Rumah Sakit Siloam Asri, yang nanti mungkin akan membimbing meliding kita untuk mengenal Rumah Sakit Siloam Asri beserta manajemennya, dan termasuk nanti akan ada paparan dari dokter. Oke, untuk itu saya panggilkan Bapak Heru dari Rumah Sakit Siloam Asri. Waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi. Baik, selamat pagi Ibu. Terima kasih. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Saya dengan Heru. Perkenalkan, saya dengan Heru. Ya, terima kasih Bu Debi. Saya dengan Heru, bagian marketing dari Rumah Sakit Siloam Asri. Kita senang sekali dan berterima kasih atas kesempatannya sehingga acara sharing informasi ini bisa kita laksanakan, ya, dari bulan Februari. Ini sedikit saya cerita. Dari bulan Februari kemarin saya ada kontak dengan Ibu Lili. Cuman sayang sekali hari ini Ibu Lili, nggak tahu ya Bu Lili apakah ada di sini atau sudah ikut atau belum, tapi kemarin beliau info beliau ada kemungkinan hadir, join atau tidak gitu. Intinya sih saya berterima kasih berkomunikasi dengan Bu Lili sehingga bisa bekerjasama dengan Sinergi dari Prudensial untuk sharing informasi. Untuk selanjutnya nanti akan ada Dr. Dika selaku Business Development Siloam Asri yang akan mempresentasikan mengenai profil Rumah Sakit Siloam Asri. Untuk waktu dan tempat, boleh Dr. Adika. Selamat pagi Dr. Dika. Salam dari kami Sinergi. Selamat pagi Bu Debi. Suara saya terdengar ya Bu Debi? Terdengar. Ya. Silakan Pak. Ya. Sekali lagi kami mengucapkan dari Siloam Asri mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan untuk tim Sinergi. Mungkin saya bisa bacakan dengan Pak Anton Pacakra dari Pro Empire Menara Imperium, Pak Suroyo dari Pro Desire Bintaro, Bu Debi dari Pro Harmony BSD, Bu Elita dan Bu Teresia dari Pro di Jakarta, Bu Lili dari Pro Fantastik Citra Raya, Pak Bagus dan Pak Uminingsi dari PAM Kawam. Salam kenal semuanya Pak, Bapak Ibu. Salam kenal kembali dari tim kami. Jadi sedikit sebelum memulai kita bicara dalam aspek medis mengenai batu ginjal deteksi dini yang dibawakan oleh pakarnya Dr. Nur Rashid, ya. Jadi ini yang udah paling expertnya nih yang akan membawakan untuk batu ginjal. Saya menggunakan sedikit tentang Rumah Sakit Siloam Asri. Oleh karena itu saya mohon izin share untuk slide. Oke, apakah sudah terlihat semua? Terlihat jelas. Oke. Baik.
saya akan sedikit menerangkan tentang layanan dan fasilitas yang ada di Siloam Asri. Jadi, Bapak Ibu, saudara sekalian, ya, Siloam Asri ini terletak di Jalan Duren 3 nomor 20 di daerah Pancoran atau Mampang. Jadi letaknya sangat strategis sekali, ya. Jadi berada di pusat kota dan sangat strategis sekali. Nah, kita juga sudah diakreditasi oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit KARS dan saat ini memiliki 54 kamar perawatan ICU dan HCU dan 92 dokter spesialis dan konsultan. Kalau dari sisi kamar perawatan, kalau Bapak Ibu lihat ya, mungkin kamar perawatan kita jumlahnya hanya 54. Tapi kita berisi dengan dokter-dokter spesialis yang sudah pakar-pakar di bidangnya, ya. Jadi Center of Excellence kita yaitu Asri Urologi Center. Urologi Center sendiri berdiri sejak tahun 2008, ya. Dan saat ini telah berkembang pesat menjadi pusat urologi paripurna yang didukung oleh para dokter spesialis dan subspesialis urologi yang berpengalaman serta pemuktahiran alat-alat yang digunakan baik untuk keperluan diagnostik maupun terapi. Sebelum kita mulai acara tadi saya bicara dengan Pak Anton, ternyata Pak Anton adalah salah satu beserta istri, salah satu pasien dari Rumah Sakit Siloam Asri. Kami sangat berbangga sekali karena diberi kepercayaan oleh Pak Anton dan istri, dan kebetulan juga ternyata Pak Anton ini adalah pasien dari Dr. Nur Rashid. Jadi pas banget ya Pak Anton. Jadi Asri Urologi Center ini kita lanjutkan ya. Jadi ini Asri Urologi Center ini untuk layanan urologi sangat lengkap sekali. Kenapa saya bilang sangat lengkap sekali? Jadi walaupun Asri Urologi Center ini rumah sakit Siloam Asri ini dari segi bangunan kecil ya, tapi berisi dengan pakar-pakar urologi subspesialisasi di mana semuanya sangat lengkap. Kalau kita lihat mungkin di beberapa rumah sakit, walaupun rumah sakit besar gitu ya, ataupun yang kecil atau yang medium, itu paling urologi cuma hanya dibagi menjadi urologi umum atau beberapa subspesialisasi. Tapi di urologi center, urologi center ini sangat lengkap sekali. Jadi kita ada subspesialisasi mulai dari uropediatrik, uroonkologi, female functional urologi, lalu ada subspesialisasi endourologi, ada uroandrologi, ada urorekonstruksi. Nah, apa sih sebenarnya fungsi-fungsinya ini nih? Kalau kita bahas satu-satu ya, spesialis uroonkologi ini adalah spesialis yang fokus pada penanganan permasalahan tumor atau keganasan pada organ urologi termasuk prostat, penis, kandung kemih, testis, ginjal dan adrenal. Ya, jadi kita di subspesialisasi uroonkologi ini diisi oleh dokter-dokter yang sudah pakarnya, lalu kemudian didukung dengan fasilitas-fasilitas yang paling mutakhir. Lalu untuk uroandrologi, uroandrologi ini fokus pada penanganan kasus kelainan di organ-organ reproduksi, ya, pria seperti gangguan kesuburan pria, infertilitas, ya seperti sulit memperoleh keturunan, kalau ada permasalahan gairah seksual pria, ya seperti gairah seksual rendah, disfungsi ereksi, ejakulasi dini, kita juga punya pakar-pakarnya. Lalu uropediatrik. Uropediatrik ini fokus pada penanganan kasus-kasus pada anak, seperti gangguan berkemih ya pada anak, seperti hipospadia, mikropenis, fimosis, adescendens testis, baris penis. Jadi banyak sekali memang kalau anak-anak yang baru lahir, mungkin ada kelainan bawaan dari lahir ya, sehingga organ genitalnya ini kurang normal. Jadi kita punya tim yang bisa membantu untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan seperti itu. Jadi memang usaha ada pakarnya di Asri Urologi Center. Lalu juga ada endourologi. Endourologi ini fokus pada penanganan batu saluran kemih seperti batu ginjal, batu saluran ginjal, ya. Lalu juga ada batunya yang apabila ada di kandung kemih. Lalu ada batu yang memang di pangkalnya atau di uretra, ya tempat keluarnya kemih.
Lalu juga ada female dan function urologi, fokus pada penanganan kasus gangguan berkemih pada perempuan, ya, seperti wanita-wanita atau orang-orang tua, ya, biasanya yang sering beser, yang nggak bisa menahan buang air kecil, ya, jadi sebentar-sebentar beser, sebentar beser. Nah, ini kita juga punya pakar-pakarnya di sini. Lalu juga urorekonstruksi, fokus pada penanganan kasus kelainan bentuk penis baik pada anak dan dewasa. Jadi kalau kita lihat semua subspesialisasi yang ada di bidang urologi, kita semua ada, mulai dari urologi umum sampai semua subspesialisasi. Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman semua yang memiliki masalah di bagian saluran kemih, alangkah tepatnya datang di tempat yang terbaik, ya, yaitu di Rumah Sakit Siloam Asri. Karena Rumah Sakit Siloam Asri adalah salah satunya rumah sakit swasta yang lengkap, ya, dengan berbagai macam spesialisasi di bidang urologi. Nah, kita diisi oleh tim-tim dokter spesialisasi maupun subspesialisasi di urologi. Kalau kita lihat, ada Dr. Nur Rashid, ada Dr. Ari Rojani, Dr. Sigit, ada Prof. Kaidir, Dr. Irfan Wahyudi, Dr. Taufik Rahman, Dr. Agus Rizal, Dr. Ponco, Dr. Harina. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, ya, dokter-dokter kami mayoritas adalah dokter-dokter yang memang selain sebagai dokter pendidikan di FKUI, ya, yang memang melahirkan banyak sekali spesialisasi atau spesialisasi urologi baru, mereka juga yang berpraktek di rumah sakit besar, rumah sakit RSCM. Jadi semua pakar-pakar yang ada saat ini di Indonesia itu berpraktek di Rumah Sakit Siloam Asri. Jadi kalau Bapak Ibu memilih datang ke Rumah Sakit Siloam Asri, Bapak Ibu akan menemukan pakar-pakarnya yang ada di bidang urologi. Nah, apa aja fasilitas-fasilitas yang ada di kita, ya, fasilitas-fasilitas dan prosedur. Kita memiliki USG saluran kemih, prostat, Doppler, urodinamik, profilometri, lalu kita punya SWL, kita juga bisa melakukan SWT, WS non-laser maupun laser, PCNL laser maupun non-laser, RRS laser maupun laser, TUB, laparoskopi, transplantasi ginjal, lalu yang paling terbaru kita punya untuk biopsi prostat dengan teknologi robotik. Nah, ini yang paling terbaru, ya. Jadi ini sangat baik sekali. Nah, salah satu yang saya mau sorot juga di sini adalah kita memiliki dan dipercaya untuk melayani prosedur transplantasi ginjal. Maaf Bapak Ibu agak macet sedikit slide-nya. Stop dulu, nanti saya ulang lagi sebentar. Apakah terlihat? Bapak Ibu, apakah terlihat? Terlihat. Terlihat ya, oke. Terlihat Pak. Sekarang terlihat. masuk ke transplantasi ginjal. Nah, Siloam Asri ini bukan salah satu rumah sakit yang dipercaya melakukan transplantasi ginjal, ya. Jadi memang nggak banyak rumah sakit yang melakukan transplantasi ginjal. Dan kita adalah rumah sakit swasta satu-satunya yang melayani rumah sakit transplantasi ginjal. Dan menjadi pilihan utama, ya, bagi pasien-pasien saat ini untuk memilih pelayanan transplantasi ginjal ini di Rumah Sakit Siloam Asri. Mengapa? Karena kita tahu pasien-pasien transplantasi ginjal ini sangat benar-benar membutuhkan suatu lingkungan yang sangat-sangat steril, yang lingkungan yang sangat-sangat tidak terkontaminasi dengan virus atau apapun. Oleh karena itu, kalau kita tahu bahwa Rumah Sakit Siloam Asri yang saat ini adalah memegang moto Clean and Safe Hospital,
Jadi kita tidak melayani dan tidak menerima sama sekali pasien yang terkonfirmasi positif, ya. Jadi baik mulai dari perawat, nakes, dan lain-lain, fasilitas kita, prosedur screening, semua kita sangat ketat sekali. Sehingga pasien-pasien yang berencana untuk transplantasi ginjal sangat mempercayakan Rumah Sakit Siloam Asri ya untuk melakukan prosedur transplantasi ginjal. Nah, tim itu transplantasi ginjal ini adalah dilakukan oleh tim ya, jadi bukan hanya 1-2 dokter aja, tapi ini adalah multidisiplin. Jadi ada dokter spesialis penyakit dalamnya, konsultan ginjal hipertensi, ada tim dokter spesialis urologinya, ada dokter spesialis anestesinya, dokter spesialis radiologi, dokter spesialis kedokteran jiwa, dokter spesialis kedokteran forensik medical legal. Tidak banyak yang seperti saya bilang tadi, rumah sakit swasta ya, hanya Rumah Sakit Asri yang memiliki tim yang demikian lengkap seperti ini. Nah, ini beberapa tim dokter spesialis transplantasi ginjal kita ya, seperti mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui tim nefrologis kita ada Prof. Endang Susalid, urologisnya ada Dr. Nurasid, Dr. Adi Rojani, Prof. Aide, Dr. Irfan, Dr. Agus Rizal, Dr. Ponco, anestesiologisnya juga ada Dr. Gita, Dr. Desasti, Dr. Lydia, lalu ada tim advokasinya yang kedua dokter forensik, lalu ada dokter kedokteran jiwanya. Jadi semua aspek lengkap sekali untuk melayani transplantasi ginjal. Nah, kalau dari data pun yang kita miliki adalah untuk 1 year survival rate transplantasi ginjal di Rumah Sakit Siloam Asri sangat besar sekali. Jadi angka keberhasilannya itu sangat tinggi sekali dan angka kepertahanan hidup untuk orang-orang setelah di post transplantasinya juga tinggi ya. Jadi 93,8%. 1 year graft survivor transplantasi ginjalnya di Rumah Sakit Siloam Asri juga sebesar 98,2%. Kalau kita lihat transplantasi ginjal ini kita mulai dari tahun 2017 hanya dengan dimulai dari 8 pasien yang semakin setiap tahun bertambah. Di tahun 2020 kita sudah melayani 35 dan puji Tuhan per tanggal 12 Maret 2021 kemarin Rumah Sakit Siloam Asri sudah melakukan prosedur transplantasi ginjal ke 100. Dan jadi itu kami sangat bersyukur sekali bahwa kita memiliki Rumah Sakit Siloam Asri memiliki tim yang sangat kompeten, yang sangat ahli, sehingga banyak sekali membantu pasien-pasien yang memang memiliki kebutuhan untuk transplantasi ginjal. Seperti kita tahu bahwa pasien-pasien gagal ginjal kronis ini sangat membutuhkan untuk transplantasi ginjal. Bapak Ibu, teman-teman di Prudensial, tidak usah khawatir. Mengapa? Karena selama ini transplantasi ginjal di cover oleh Prudensial. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau nanti punya klien-klien yang memiliki masalah dengan transplantasi ginjal, ya, nggak usah khawatir, datang ke Rumah Sakit Siloam Asri, Prudensial akan cover. Jadi kita udah banyak case yang ditangani di cover oleh Rumah Sakit Siloam, di cover oleh Prudensial. Nah, ini fasilitas-fasilitas kita ya. Yang lainnya kita punya ruang radiologi, ada CT scan, ruang operasi ya, jadi seperti dilihat pada gambar. Mohon maaf permintaan slide-nya agak lambat. Lalu kita memiliki ruang pemilihan, memiliki ICU, kita juga punya lab, kita punya ruang konsultasi untuk pasien-pasien transplantasi ginjal. Dan yang paling penting adalah di tim transplantasi ginjal ini kita punya koordinator tim transplantasi ginjal. Jadi koordinator tim transplantasi ginjal ini berfungsi untuk membimbing setiap pasien ya, step by step-nya akan dibimbing sehingga pasien pada waktu ingin melakukan prosedur transplantasi ginjal yang harus melewati step by step yang prosedur-prosedur yang cukup banyak, itu tidak usah khawatir
karena semua akan dibimbing satu persatu, akan di-brief satu persatu melalui advokasi-advokasi yang dilakukan oleh oleh koordinator transplantasi ginjal kami. Sehingga pasien akan mendapatkan pelayanan yang sangat baik sekali. Lalu kedua, saya juga menjelaskan sedikit tentang teknologi terbaru kita, yaitu robotik prostat biopsi. Seperti kita ketahui bahwa pasien-pasien yang memiliki keluhan, terutama memiliki tumor pada prostat, ya, pada pria, itu seringkali kita harus melakukan biopsi untuk menentukan apakah jaringan prostat ini mengalami keganasan atau tidak. Selama ini yang dilakukan adalah melalui biopsi prostat konvensional. Ya, jadi biopsi prostat konvensional ini dilakukan melalui pengambilannya adalah melalui rektal. Jadi dimasukkan alat seperti probe ya untuk USG ini melalui anus, jadi melalui rektum. Nah, jarum biopsi pun masuk melalui masuk ke prostat ini melalui rektum. Kita tahu kalau rektum itu kan ya tempat feses ya, jadi kemungkinan untuk resiko perdarahan dan infeksinya menjadi lebih tinggi. Tapi saat ini puji Tuhannya kita punya yang namanya robotik prostat biopsi ya. Jadi jarum biopsi ini masuk bukan melalui rektum atau anus, tapi masuk melalui perineum. Daerah perineum itu adalah daerah antara rektum atau anus itu dengan mungkin kalau di pria itu adalah testis atau skrotum. Ya, jadi kita masuk ke daerah yang aman, yang sangat minimalisir untuk terjadinya infeksi. Dan itunya pun masuknya juga titiknya kecil sekali, ya, jarumnya. Lalu melalui penggunaan sistem MRI ultrasound menghasilkan proses pengambilan sampel dengan tingkat akurasi yang tinggi. Jadi ini tingkat akurasi tinggi. Kalau yang sebelumnya, yang transrektal, seringkali karena dengan belum melalui teknologi robotik, seringkali kita mesti mengambil sampel berkali-kali, ya. Nah, dengan robotik prostat biopsi ini, dengan tingkat ketelitian dan tingkat akurasi tinggi, ini meminimalisir terjadinya pengulangan untuk pengambilan sampel. Ya, jadi ini sangat menguntungkan pasien sekali. Kemudian juga yang tidak kalah penting ada resiko perdarahan yang minimal dan infeksinya sangat minimal. Nah, selain Center of Excellence kita ya, Archaeology Center, kita memiliki banyak sekali spesialis maupun subspesialis layanan seperti anak, anestesi, yang mungkin Bapak Ibu bisa baca semua ya di slide saya, dan bisa didapatkan nanti pada waktu download company profile dari Sulam Asri ya, itu kita lengkap ya untuk pelayanan-pelayanannya. Nah, ini fasilitas kamar rawat inap kita. Lalu ini saat ini, di bulan ini kebetulan kita ada, karena ini bulan ginjal, kita ada paket promosi ya. Paket promosi ginjal, ya paket ginjal sehat, nominal 300.000 ya. Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan konsultasi dokter medical check up, fungsi ginjal, urin protein asam urat, tugas waktu tes darah rutin dan tes lengkap, ataupun yang lebih lengkap lagi paket ginjal prima harga 700.000 ya. Jadi ini lebih lengkap. Jadi ini paket promosi ini berakhir sampai 31 Maret. Jadi memang lagi bulannya bulan ginjal. Lalu kita juga ada paket urologi anak ya untuk pasien-pasien yang memiliki anak, untuk pasien anak yang memiliki keluhan hipospadia, barik penis, undescended testis, kita punya diskon 10% untuk tindakan. Dan kalau Bapak Ibu juga untuk sirkumsisi anak-anaknya juga kita punya diskon 20% untuk tindakan. Mungkin demikian Bapak Ibu perkenalan sedikit tentang Asri Urologi Center dan beberapa pelayanan di Rumah Sakit Sulam Asri. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang deteksi dini batu ginjal dan penanganan batu ginjal yang dibawakan oleh pakarnya, yaitu Dr. Nur Rashid. Mungkin untuk waktu dan tempat saya persilakan Dr. Nur Rashid. Bukannya dari MC-nya dulu Mbak Debbie. Oh ya, Mbak Debbie, boleh Mbak Debbie. Langsung kita pindahin aja. Ya nggak apa-apa, sama aja. Selamat pagi, Dokter Nur Rashid. Pagi. Saya sudah mendengar nama besar dokter nih, luar biasa banget. Jadi sangat benar-benar merasa diberkati untuk bisa mendengarkan sesi khusus hari ini, pagi ini. Karena masalah ginjal kayaknya masalah semua orang
Jadi kita worry gitu, kita mulai bukan worry actually, aware ya untuk bagaimana mempertahankan organ yang satu ini supaya tidak terlambat. Termasuk nanti mungkin Dokter Nur Rasid akan ketemu dengan pasien spesialnya yang hari ini juga hadir, yang mungkin nanti juga akan memberikan testimoni. Nah, untuk itu tidak berlama-lama, kami sudah tidak sabar mungkin mendengarkan edukasi dari pakarnya yang langsung gitu, bagaimana seharusnya kita merawat ginjal dan hal-hal apa yang kita perlu concern untuk supaya ginjal itu long life gitu. Terima kasih, silakan waktu dan tempatnya. Selamat pagi, dokter. Pagi. Baik, tentu saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Slide saya kelihatan belum ya? Kelihatan, Dok. Baik. Kelihatan. Ya. Baik. Ya, jadi tugas saya hari ini bicara mengenai, meskipun secara umum tadi Dokter Dika bilang kita ini Asri Urologi Center, jadi dokter urolognya ada 9, tetapi kami ini menspesialisasikan diri masing-masing gitu loh. Tetapi tidak satu orang satu spesialisasi. Misalnya saya sendiri bidangnya 3 yang major. Jadi transplantasi ginjal, endourologi batu, dan uroandrologi. Nanti Prof. Haidir misalnya tentang uroonkologi, tentang donor transplantasi, dan juga functional urology. Jadi kami ini, kenapa kita bekerja bareng-bareng di satu tempat, ini sebenarnya kami sudah menikmati cara berpraktek seperti di center-center besar di luar negeri, dan kami terapkan di RSCM. Kami merasa bahwa pasien itu akan mendapatkan kenyamanan karena pelayanannya dilakukan oleh ahlinya yang terbaik, maka kita merasa bahwa lebih baik kita mengerjakan memang hanya bidang kita. Tetapi kalau ilmunya, mungkin kita cukup update. Jadi misalnya pasien datang ke saya dengan tumor, saya bisa cerita, saya bisa siapkan, tapi begitu nanti tindakan, pasti akan ngerjakan subspesialisasinya. Demikian juga misalnya pasien batu datang ke Prof. Haidir atau ke Dr. Ari, mereka siapkan, tapi begitu mau ditindak, biasanya akan diserahkan ke saya gitu. Jadi kita saling berbagi kasusnya, sehingga pasien itu tidak ada kekhawatiran bahwa dia datang ke Dokter A, nanti wah ini ahlinya apa bukan ya, enggak. Kita akan bikin sistem seperti itu. Seperti juga center-center besar di luar negeri melakukan seperti itu gitu loh. Tugas saya hari ini memang dianjurkan oleh Pak Dr. Dika hanya bicara urusan batu, tapi nanti pada waktu tanya jawab boleh saja kita bicara hal-hal lain. Siap. Baik, jadi kalau kita bicara batu, urologi ini urusannya ginjal, ureter, terus kemudian di sini kandung kencing, kalau laki-laki di sini ada prostat, baru daerah kemaluan. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian lihat, ureter ini bukan garis lurus kayak tiang gitu ya. Jadi dia ini dari pinggir ke tengah, ke pinggir lagi, ke tengah lagi, baru ke tengah. Itu dilihat dari depan. Kalau dilihat dari samping, dari belakang maju ke depan, mundur ke belakang, maju lagi ke depan. Nah, gambaran ini hanya memperlihatkan bahwa tidak mudah untuk menentukan letak sesuatu batu, misalnya yang sedang turun, tanpa disediakan gambaran radiologi yang baik, gitu ya. Nah, apalagi nanti di ginjal, batu ada di ginjal. Kalau kita ronsen seperti gambar yang paling kanan, gambarnya 2 dimensi, seperti bercabang-cabang, padahal sebenarnya seperti gambar yang di tengah. Cabang yang atas itu bisa bercabang 2 atau 3. Standar nih, pada umumnya orang punya 6 cabang. Yang ginjal itu ke depan ke belakang, jadi cabang ke atasnya itu upper kita bilang, ke depan dan ke belakang. Yang tengah depan belakang, yang bawah juga depan belakang. Istilahnya anterior dan posterior. Itu kalau yang di tengah itu gambar salurannya. Yang paling kiri itu gambar ginjal lengkap. Jadi ginjal itu darah yang datang dari arteri yang merah,
masuk ke dalam ginjal, terutama ke dalam dagingnya. Yang mencuci ginjal itu dagingnya. Di dalam ada mesin cuci, nefron namanya. Nah, nanti setelah dicuci, barang yang nggak perlu dibuang lewat kencing, yang perlu ditahan, darahnya balik ke vena, sampahnya dibuang lewat kencing. Nah, kadang-kadang sampahnya ini menyebabkan terbentuknya batu. Itu yang bisa terjadi. Kalau kita bicara batu, kira-kira dalam kehidupan seseorang bisa 1-15%. Kalau kita lihat di sini agak lucu, di Asia kesannya hanya 1-5%. Eropa bisa 5-9%. Amerika Utara bisa 13%. Arab Saudi 20%. Padahal kalau saya datang ke klinik di Eropa atau kamar operasi di Eropa, ini saya pernah datang ke center batu di Hannover di Jerman yang dekat ke Belanda, itu pusat operasi batu di Jerman, salah satu. Jadi di Jerman itu nggak banyak pusat operasi batunya. Dia salah satu pusat operasi batu. Ternyata operasi batunya mungkin seminggu atau dua, 1 atau 2. Sementara di Indonesia kita sehari 2 atau 3 gitu. Tapi angkanya kesannya kecil. Kenapa? Itulah statistik. Badan statistik kita belum mendata dengan baik informasi kesehatan, sehingga begitu orang mencari data statistiknya, yang ada ya angka-angka yang kecil itu. Kita tahu bahwa batu itu dipengaruhi oleh kelamin kenyataannya. Jadi kalau pasien batu itu 3 laki-laki, 1 perempuan. Juga ada rasnya, juga ada body mass index itu makin gemuk, makin berisiko karena dia kurang bergerak. Makin bekerja di daerah yang panas, banyak berkeringat, kencing yang jadi pekat, maka dia makin tinggi risikonya. Prinsip dasarnya, batu itu hanya akan terbentuk kalau kencing kita pekat atau bahan pembentuk batunya berlebihan. Jadi masalahnya kalau kita bicara bahan pembentuk batu yang ada di kencing, itu tidak mudah. Kenapa? Karena meskipun kita udah batasi semua makanan, tetapi kemudian metabolisme kita itu tidak baik, maka hasil akhirnya di kencing kita tetap nggak normal. Metabolismenya itu bisa karena penyerapan yang berlebihan, zat-zat yang membentuk batu itu bisa ngebuangnya juga jelek di badan kita. Akibatnya apa? Hasil akhirnya di kencing kita saat pembentukan batunya menjadi pekat. Apa yang bisa kita kerjakan? Mengencerkan urin dengan bagaimana? Dengan minum, sehingga kencing ya bukan minumnya ya, 2,5 liter sehari. Itu orang yang sudah penderita batu. Terus kalau kita udah ketemu orang sakit batu, apa sih tujuan pengobatannya? Bagaimana kemudian di dunia atau di Indonesia guideline? Jadi sebenarnya untuk teman-teman di asuransi atau pasien sekarang harusnya bisa mengakses. Apalagi ini sekarang era pandemi ini bagusnya membuka orang kepada teknologi. Di Eropa atau di Amerika, pasien, apalagi kemudian teman-teman di insurance, tahu guideline-nya semua pengobatan. Oh, kalau orang sakit batu, di ginjal, batunya ukuran sekian, guideline-nya apa sih seharusnya? Apa tujuan guideline itu? Guideline itu pertama disusun oleh organisasi profesi. Jadi kalau di Indonesia, Ikatan Ahli Urologi Indonesia. Kalau di Eropa itu satu Eropa, European Guideline namanya, EAU, European Association of Urology Guideline. Bagusnya kalau di Eropa ini terdiri dari beberapa negara, Jerman, Prancis, Belanda, seluruh negara Eropa Barat itu bersatu, sehingga guideline-nya menjadi sangat ideal karena suatu teknologi tidak bisa dipaksa untuk dipakai oleh negara lain kalau dia memang tidak terbukti baik. Kadang-kadang itu lebih baik daripada guideline-nya Amerika. Karena apa? Guideline-nya Amerika itu satu negara, kadang-kadang industrinya memaksa supaya berproduksi industrinya, meskipun kadang-kadang belum terbukti baik. Oke, kemudian kalau kita curiga batu, bagaimana kita mendiagnosis? Kalau betul ternyata batu, baru kita bicara bagaimana mengobatinya. Oke, ini tujuannya. Tujuannya adalah yang biru muda. Tujuan akhirnya adalah fungsi ginjal. Bagaimana kita paling tidak kalau bisa mempertahankan, mengembalikan dari yang nggak bagus jadi bagus, atau paling tidak kalau datang ke kita kurang bagus, ditingkatkan fungsinya.
Jadi bukan kita mau bersihin batunya sampai habis benar, tapi kemudian fungsinya turun banyak. Ya. Kalau ada sumbatan, sumbatannya harus dihilangkan. Kalau ada infeksi, infeksinya harus diobati. Ya. Itu prinsip dasar. Sama gambar tadi cerita di ginjal atau di saluran manusia itu ada 3 tempat penyempitan normal. Di atas, UPJ namanya sambungan antara ginjal dengan ureter, di persilangan antara ureter dengan pembuluh darah, arteri vena, dan pada waktu mau masuk ke kandung kencing. Sehingga orang yang ada batu kecil turun, ada kemungkinan nyangkut di 3 tempat ini. Sayangnya, orang datang ke IGD tidak pernah bilang, "Dok, saya sakit batu ginjal." Apa dia datang? "Dok, saya sakit pinggang. Dok, saya sakit melintir-melintir nih, nyeri." Nah, sayangnya saraf manusia Tuhan bikin seperti ini. Sehingga dengan kompleksitas saraf yang seperti ini, kadang-kadang keluhannya bisa sama. Contoh, orang yang usus buntu di awal-awal keluhannya mual. Orang yang mengalami batu ginjal turun tidak tersumbat total, mual-mual. Orang sakit mah mual-mual juga. Kenapa? Kita lihat di sini. Nih, usus besar nyambung ke sini. Ginjal nyambung ke sini. Nanti usus buntu nyambung ke sini juga. Di persepsi otak kita itu sama. Bahkan serangan jantung di awal-awal dirasakan seperti mual juga. Jadi pentingnya seorang dokter menyadari bahwa saraf yang kompleks ini kadang-kadang menyebabkan persepsi yang salah dimengerti oleh pasien atau dokter sekalipun kalau dia hanya berpikir, oh orang datang ke urologi, jadi pasti sakitnya urologi. Belum tentu. Bahkan dokter yang kadang-kadang pasien dikirim ke saya oleh dokter umum, dicurigai sebagai pasien urologi, saya berpikir tetap dia datang sebagai orang yang punya jantung, yang punya lambung, yang punya empedu, dan bisa dari sana sumber sakitnya. Ini contohnya. Sakit yang sama bisa disebabkan karena pembuluh darah yang mau pecah, usus buntu, renal kolik, saluran cerna yang tersumbat, kista ovarium pada wanita, hernia pada kandung kencing, dan kanker. Jadi kemungkinan-kemungkinan ini sangat banyak sebenarnya. Nah, kalau sudah ceritanya ke saluran kencing, dia agak spesifik. Jadi ada namanya nyeri yang dialihkan. Jadi yang warna coklat tua ini biasanya nyeri yang disebabkan sumbatan masih terletak pada ginjal. Kalau batunya sudah turun ke ureter, sakitnya bisa dari pinggang sampai ke batang kemaluan atau kantong kemaluan kalau laki-laki. Kalau wanita, sakitnya bisa dari pinggang menjalar sampai ke labium mayora, jadi daerah vagina pintu luarnya. Itu agak-agak mirip atau agak-agak khas dengan saluran kencing. Tapi kalau nyeri menjalarnya ke paha, dok saya sakit pinggang atau sakit di pinggul, menjalar ke paha sampai ke semputan sampai nyeri. Nah ini kemungkinan berasal dari saraf yang kejepit. Jadi cerita anamnesis yang baik kadang-kadang bisa mendapatkan gambaran kemana nih arahnya. Kami di Ikatan Ahli Urologi sudah mengupdate, jadi ada, nah ini yang guideline itu kita bilang namanya Panduan Penata Laksanaan Klinis Batu Saluran Kemih. Ini menjadi pegangan nasional, tetapi setiap rumah sakit tentu harus beradaptasi sesuai dengan 3 hal. Pertama, kelengkapan alatnya. Kedua, kemampuan dokternya. Ketiga, baru ya kalau cost dari pasiennya tentu. Atau syukur-syukur prudensial yang mau cover kalau pasiennya teman dari pelanggan dari prudensial. Nah, ini sebenarnya boleh diakses oleh masyarakat. Ya, jadi ini dibuat bukunya, ada di online-nya sehingga bisa dibuka. Bedanya kalau di luar negeri, European itu sudah bikin guideline buat awam. Jadi dari guideline ini disederhanakan untuk orang awam sehingga menjadi lebih sederhana. Kita baru mengupdate ini dari 2007 menjadi 2018. Kenapa? Karena secara nasional perbedaan tingkat kelengkapan rumah sakit
nggak usah jauh-jauh, antara Jakarta dengan Bekasi, Tangerang bisa sangat berbeda. Sementara di Eropa itu rata. Nah, ini yang menyebabkan kita tidak terlalu bermanfaat juga merevisi tiap tahun gitu ya. Kalau mendiagnosis sama, pasti dokter harus tanya-tanya dulu, periksa dulu, kemudian baru pemeriksaan penunjang laboratorium dan pemeriksaan imaging, bisa USG, bisa ronsen, bisa kontras, bisa CT scan. Nah, contoh ini. Batu pada ginjal. Jadi orang datang keluhan dengan pegal. Kalau saya, sejak saya lulus tahun 99, kalau praktek selalu saya ada USG di samping saya. Kenapa? Orang datang dengan nyeri pinggang, pasti takut ginjalnya. Begitu kita USG ginjalnya aman, saya bilang, oke, Anda aman, bisa-bisa hanya karena nyeri otot aja. Misalnya ditanya, kalau Bapak dipijet pinggangnya, enak nggak? Enak. Kalau diketok pinggangnya enak apa enak? Sakit apa enak? Enak ya, biasanya ini ototnya aja. Tapi kalau lebih berat lagi, mungkin saraf kejepit, mungkin ada tulang yang bermasalah. Jadi USG adalah alat deteksi paling sederhana yang bisa dikerjakan kapan saja. Dan kalau kita menemukan batu di ginjal, kita akan lihat seperti ini nih. Ada gambar putih di tengah-tengah ginjal, dan gambar di bawahnya itu hilang. Kenapa? Karena ginjal ini kan batu, keras. USG ini adalah suara. Jadi suara yang dikirimkan oleh probe membentur batu, batu itu suara itu tidak bisa diteruskan. Sedangkan kalau ginjal ini kan daging. Jadi suara itu, gelombang suara itu masih bisa melewati. Sehingga kita bisa lihat yang hitam-hitam melebar ini adalah urin atau air di dalam ginjal. Yang putih di tengah-tengah ini adalah batu. Kenapa kita bilang batu? Karena di bawahnya nggak ada gambar lagi. Gambar di bawah, contoh lagi, yang kayak bulan sabit ini adalah bagian atas dari batu kandung kemih. Oke, nah ini zaman dulu, zaman saya lulus sekolah, urolog ya begini, di ronsen kelihatan kayak kontras, ini batu padahal. Ini batu semua, udah kayak jahe. Ginjal kanan, ginjal kiri penuh sama batu. BNO namanya. Tapi kalau BNO ini orangnya harus pakai persiapan, dikuras dulu supaya udara ususnya tidak banyak. Ini yang gambar sebelah kiri ini adalah gambar udara yang masih tertinggal di usus besar. Nah, zaman saya dulu, begitu orang curiga batu, di USG ada batu, maka kita harus kerjakan ronsen BNO-IVP. Ada persiapan, 1-2 hari, orangnya nggak boleh banyak ngomong waktu dikerjakan, nggak boleh ngerokok, harus nanti disuntik kontras, di fotonya berkali-kali. 1, 5 menit kemudian, 10, 20 menit, 30 menit, disuruh tunggu sampai kandung kencingnya penuh, kemudian setelah itu kencing, baru difoto lagi, baru kita dapat gambaran orang ini sakitnya apa. Gitu loh. Contoh nih, ini orang sakit dengan nyeri pinggang sebelah kiri. Di ronsen, ginjal kanannya keluar kontras cepat, yang kiri belum keluar dalam waktu 5 menit. Setelah 10 menit, keluar kanan dan kiri. Tapi kelihatan sebelah kiri agak bengkak. Foto 20 menit, ini mulai kelihatan. Ureter normal sebelah kanan, yang kiri agak melebar. Foto 50 menit, hampir sejam. Kelihatan bahwa seluruh ureternya terbendung. Kenapa? Karena di sini ada batu kecil. Tapi tetap batunya susah dilihat, pasiennya ragu-ragu, bener nggak sih ada batunya nih dok, gitu ya. Apalagi kalau udah nggak sakit. Padahal ginjal yang tersumbat total, jadi pada waktu orang kesakitan, batu itu turun, orang akan guling-guling nggak tahan. Pasien perempuan bilang, dok mendingan saya ngelahirin dok, dibanding sakit kayak gini. Tapi begitu batunya nyumbat total, ginjalnya yang tersumbat istirahat, sakitnya hilang. Tapi kalau kita USG, kita lihat ginjalnya bengkak. Tapi di ureter nggak bisa dilihat dengan USG, sehingga kita bilang ginjalnya melebar, tapi saya nggak lihat batunya. Dengan ronsen sekalipun tidak mudah. Sekarang patokannya sudah bukan alat ronsen BNO-IVP, tetapi menggunakan CT scan tanpa kontras. Jadi pasien datang kesakitan ke UGD, tidak perlu persiapan apapun, langsung dimasukkan ruang CT scan. Kalau radiolognya atau petugas radiografernya bagus,
akan ketemu dimanapun batunya. Nah, apa tugasnya radiolog? Menentukan di mana lokasi batu. Apakah di ginjal, apakah di tengah-tengah di sini, pielum namanya, apakah di bagian cabang-cabangnya, atau kayak batu cetak kayak jahe tadi. Berapa ukurannya? Di bawah 10, antara 10-20 atau di atas 20. Tentu bisa diukur 3 dimensi. Kalau guideline dimanapun di dunia sampai saat ini baru hanya bilang penentuan tindakan batu berdasarkan letak dan besarnya, sekarang sudah harus kita tambahkan seberapa keras batu ini. Kenapa? Kita sering dengar cerita, dok, saya udah ketahuan batu ginjal, udah 3 kali ditembak, nggak mempan. Baru kemudian di tempat yang nembaknya karena ketidakadaan alat dirujuk. Sekarang sebelum itu prosedur dilakukan, sebenarnya kita sudah tahu apa yang terbaik. Ini contoh CT scan, ya. Yang sebelah kiri ini ginjal, kiri atas ya. Ini ginjal yang agak bentuknya kayak huruf C itu, kanan dan kiri, yang sebelum diberikan kontras. Yang sebelah kanan kalau disuntik kontras. Yang paling kanan yang sendirian, ini pasiennya sudah minum kontras tetapi belum disuntik kontras, sehingga kita bisa lihat batu di ginjal. Tapi coba Bapak Ibu lihat, gambar di antara 4 kotak ini, yang paling kanan dan paling kanan bawah, kita lihat ginjalnya putih, di tengah-tengah ada gambar putih, nggak tahu kan, itu batu apa kontras. Oleh karena itu, untuk mendiagnosis batu, kita tidak memerlukan kontras. Dan itu bagusnya apa? Aman untuk fungsi ginjalnya. Sehingga orang yang ureum kreatinnya di atas normal pun aman. Balik ke tadi, bayangkan kalau kita foto ronsen, saluran ureter yang belok-belok itu kalau di ronsen langsung kelihatan. Kalau CT scan, kan seperti badan kita itu dipotong, entah dipotong tegak atau dipotong horizontal, itu belum tentu dapat semua. Maka ini radiologi yang baik harus membuat gambar seperti yang kiri. Jadi rekonstruksi ureternya harus dibuat orang per orang. Dan rekonstruksi ureter ini harus dibuat untuk sisi kanan atau sisi kiri. Ini contoh pasien datang ke UGD dengan kesakitan guling-guling, dilakukan CT scan di Rumah Sakit Asri. Beruntungnya Rumah Sakit Asri itu semua petugas radiografernya dan semua radiolognya sudah sepakat dengan kami, urologi, bahwa pada pasien kolik yang datang ke UGD, meskipun surat pengantarnya dari GP di UGD, karena mereka akan konsul kita, standarnya harus bikin CT urografi non-kontras dengan rekonstruksi ureter. Jadi bayangkan Bapak, Ibu, perhati ini, ureter yang belok-belok begini, begitu di CT scan, gambar yang kanan coba lihat, kelihatan menjadi garis lurus. Dan kita lihat di bawah sini ada batu kecil. Nah, kalau batu kecil, itu kita bisa obatin aja, nanti keluar sendiri. Ada patokan-patokan di guideline. Kita lanjut, ini gambar lain untuk merekonstruksi ureter yang sebelah kanannya. Ya, jadi kita bisa lihat dengan lengkap. Bahkan kita bisa tunjukkan ke pasien, ini loh batunya Bapak, ini loh batunya Ibu, tempatnya sekian, besarnya sekian, kerasnya sekian, maka kita bisa tentukan pengobatan yang terbaik apa. Nanti patokan-patokan pengobatannya kita bicarakan berikutnya. Ini kita hanya menunjukkan bagaimana kita di Rumah Sakit Asri mendiagnosis batu pada saat Bapak Ibu datang baik di UGD ataupun kontrol ke urologi. Contoh lain, pada kasus ini orang datang dengan nyeri pinggang sebelah kiri. Begitu kita rekonstruksi ureternya, gambar yang tengah, ureternya normal. Kita lihat ada batu di ginjal. Pada gambar yang paling kanan, kita lihat ternyata pielumnya yang harusnya bentuknya kayak piala, ini kayak balon. Kenapa? Ternyata pada kasus ini ada bawaan sejak lahir, namanya UPJ stenosis. Jadi sambungan antara pielum dengan ureternya nyempit. Jadi batu yang terbentuk
adalah akibat tidak normalnya saluran. Nah, kalau kasus seperti ini, kita hanya obatin batunya, mau di SWL kayak, mau di teropong kayak di PCN, maka kalau kita tidak bereskan salurannya, 3, 4, 5 tahun lagi pasti bikin batu lagi. Jadi, kepentingan diagnostik itu sangat penting untuk memberikan pelayanan yang paripurna dengan mengobati penyebabnya, bukan hanya akibatnya. Pada kasus ini contohnya batu sebagai akibat. Ini contoh lain. Ini pasien yang datang ke saya dengan gambaran dibawain foto ronsen seperti ini. Kalau Bapak Ibu lihat pada foto ronsen ini, ada batu yang batu cetak namanya, kemudian ada batu banyak di ginjalnya yang lain. Saya lakukan PCNL. Setelah selesai, saya foto. Apa kesimpulannya? Semua bilang, waduh, batunya nggak bersih ya dok ya. Jawabannya, iya pada ronsen ini. Coba kita lihat sekarang CT scan-nya. Jadi CT scan standar kan dipotong segini, seperti yang atas itu. Begitu direkonstruksi ureternya yang seperti yang bawah. Ini ureternya kelihatan normal, ini gambar ginjalnya. Kebetulan pasien ini, ginjal kirinya sudah lebih jelek lagi. Jadi orang ini boleh dibilang hanya mempunyai ginjal, tergantung pada ginjal kanannya yang sudah terbendung oleh batu. Jadi kita harus menjaga betul supaya batunya bisa bersih dan ginjalnya tetap berfungsi baik. Kita lihat pada gambar-gambar berikutnya. Terlihat di sini batu ada yang di saluran, tapi batu ada yang di daging. Lihat gambar yang paling di gambar di tengah. Gambar di tengah ini ada ini yang hitam ini hitam banget itu air. Yang bentuknya huruf C ini itu daging ginjalnya. Yang putih ini adalah batu. Jadi pada kasus ini ada batu yang berada di saluran, tapi ada batu yang ada di daging ginjal. Yang kita hanya tahu pada saat dibuat CT scan dengan baik atau pada saat operasi. Nah, ini keuntungan CT scan. Saya bisa bilang sama pasiennya, kita akan bersihkan batu yang ini, yang ini akan tetap ada. Jadi kalau nanti di ronsen, tetap akan kelihatan ada sisa batu. Dan jangan dipaksakan dibuang. Kenapa? Satu, tidak bisa. Yang kedua, kalau kita apa-apakan, fungsi ginjalnya akan turun. Sementara pasien ini, kalau kita lihat tadi, ginjal sebelah kanannya sudah jauh lebih jelek. Jadi pasien ini mengandalkan ginjal kirinya jauh lebih jelek, ginjal kanan yang lebih baik. Jadi tidak aneh kalau pada pasien ini habis tindakan, ini karena kita tahu fungsi ginjalnya mengandalkan sebelah kanan, saya pasang double J stent. Setelah selesai nanti double J stent-nya kita cabut 2 minggu atau sebulan. Nah, ini untuk kalau teman-teman di asuransi nih. Jadi dokter itu kadang-kadang habis ESWL atau habis operasi memberikan obat namanya Harnal atau golongan lain yang sebenarnya obat prostat. Tapi ternyata obat itu bekerja pada ureter, saluran manusia untuk melebarkan. Data ini sudah diketahui di 2005. Kemudian sudah menjadi penelitiannya bahkan dari 1997 tuh. Dan sudah menjadi guideline di Indonesia dari 2007. Di Amerika dan di Eropa sudah dari 2005. Jadi alpha blocker ini dipakai untuk mengeluarkan batu-batu kecil supaya tidak perlu operasi, bisa keluar spontan, tapi kenyataannya obatnya masih off label. Jadi kalau lihat obat Harnal atau Urief atau Kardura itu semuanya obat prostat. Padahal kami urolog bisa pakai untuk mengeluarkan batu. Nah, kalau asuransinya strict bahwa obat yang off label tidak boleh dipakai, ya nggak bisa. Nanti akibatnya apa? Batunya nggak keluar, akhirnya batu yang kecil yang harusnya bisa dikeluarin terpaksa harus dioperasi atau SWL. Kapan ini orang boleh ada batu di konservatif? Ini syaratnya. Batunya kecil, di bawah 5 mili. Kenapa? Karena akan berhasil, tidak ada sumbatan total,
tidak ada infeksi, tidak ada nyeri yang tidak bisa diatasi, fungsi ginjalnya baik, dan tentu pekerjaan pasien juga. Kalau misalnya pasiennya pilot, kalau dia kesakitan kita tunda-tunda, ntar dia nggak bisa tugas. Atau dia bertugas sebagai pilot, kolik, dia lepas setirnya. Nggak bisa pesawat landing sendiri kan. Nah ini dia. Saya mau liatin, ini guideline di Eropa. Yang dipegang apa? Letaknya, apakah batu di ginjal, atau di kaliksnya misalnya. Batu di ginjal dibagi 3, di bawah 10, 10-20, di atas 20. Begitu di atas 20, maka anjuran pertama PCNL. Kalau masih 10-20, boleh ESWL, boleh diteropong. Kalau di bawah 10, anjurannya nomor 1 ESWL. Kemudian untuk Indonesia, masih ada pilihan ketiga, open surgery, operasi terbuka. Baik ukuran di atas 20 atau 10-20. Kenapa? Seperti yang saya bilang, di Indonesia ini kelengkapan rumah sakit tidak sama standarnya. Tidak semua rumah sakit mempunyai ESWL. Tidak semua rumah sakit dan dokter mampu melakukan PCNL. Tidak semua rumah sakit atau dokter bisa melakukan RIRS. Apa itu RIRS, apa itu PCNL, kita bicara nanti setelahnya. Oke. Tentu kalau orang ada batu sebisa mungkin non-invasif atau minimal invasif. Kalau terpaksa open surgery. Tapi saya sendiri sejak lulus, karena kebetulan saya ditugaskan di endourologi batu, sejak saya bertugas, saya lulus 99, 2000 saya mulai bertugas jadi urolog, sejak itu saya tidak pernah melakukan open surgery untuk batu ureter, untuk batu ginjal dan salurannya. Jadi sebisa mungkin lakukan dengan minimal invasif. Sayangnya ESWL tidak bisa mengatasi semua masalah. Ini beda. ESWL itu muncul di tahun 1980-an. Orang nganggap akan semua bisa diatasi dengan ESWL. ESWL prinsipnya seperti ini. Jadi gelombang energi dipusatkan di satu titik, ukurannya biasanya ini hanya 1x2 atau setengah senti, kalau 2 senti bentuknya oval, terus nanti batu itu energi itu akan menabrak batu, tetapi tidak seperti kita mukul batu dengan palu, bukan seperti itu. Prinsipnya adalah gelombang kejut yang datang itu akan menyebabkan terbentuknya gelembung udara di antara partikel batu. Jadi gelombangnya ESWL seperti yang garis kanan ini nih. Energinya tiba-tiba naik dan tiba-tiba turun. Nah, karena ada perubahan gelombang yang tiba-tiba, itu terbentuk gelembung udara. Nah, gelembung udara yang terbentuk nanti tiba-tiba kolaps. Nah, kolapsnya gelembung udara ini menyebabkan partikel-partikel batu itu saling bertabrakan. Itu yang menyebabkan batu jadi pecah. Oleh karena itu, meskipun tembakannya berasal dari daerah bawah sini, pecahnya bisa seluruh area batu. Ya, zaman dulu seperti ini. Orangnya diikat-ikat supaya tidak bergerak, kemudian direndam di dalam air, baru nembaknya dari dalam air. Ini di tahun 85 pertama kali ada namanya Human Model 3 bikinannya Jerman. Sekarang udah nggak begitu. Sekarang begini, di ASRI bentuknya yang atas kanan. Jadi airnya ditaruh di dalam balon sini, di tengah-tengah ada USG-nya, baru nanti sumber tenaganya nembak di situ. Oke. Ternyata dari tahun 1999 orang sudah tahu bahwa makin besar batunya, jadi ini ukuran 5 mili, 5 sampai 10, 11 sampai 20, di atas 20, makin besar keberhasilannya maka akan makin turun. Makin besar batunya, maka kemungkinan kambuh persentasenya makin tinggi. Oleh karena itu, sejak tahun 2010 itu penggunaan ESWL di dunia saya bilang nggak di Indonesia ya, di dunia jauh berkurang. Bahkan kalau waktu saya ke Hannover itu, orang batu ukuran 8 mili, mereka udah nggak mau kalau di Jerman di ESWL. Kenapa? Mereka nggak mau setelah di ESWL batunya pecah turun, mereka kolik.
Dia bilang, udah dokter beresin batu saya dengan diteropong atau cara apapun, yang penting jangan lagi saya mengalami kolik. Itulah perbedaan social culture dari masing-masing orang dan negara. Ini nggak perlu. Nah, ini yang paling penting. Kelebihan dari CT scan, kalau tadi kita bicara untuk menentukan itu hanya letak dan besar, dengan adanya CT scan sebagai standar diagnostik batu, sekarang kita mulai memaksa radiologi untuk menghitung berapa sih kerasnya batu itu. Gampang kalau mereka, karena teknologinya yang ngerjakan. Jadi di mana ada titik batu, kursornya itu ditaruh di situ, langsung keluar angkanya. Buat radiologi bukan pekerjaan sulit, sangat gampang. Cuman kadang-kadang radiolognya tidak update terhadap pengetahuan betapa pentingnya HU ini buat urolog. Kalau HU-nya di bawah 500, kalau kita lakukan ESWL, 90% akan pecah. Antara 500 sampai 1000 tergantung dari besar batunya. Di atas 1000 sudah tidak ideal, di atas 1200, di center manapun di dunia bilang nggak usah ESWL. Ya, jadi ada patokan tambahan yang makin populer sejak 2015 ke atas ini. Nah, baru sekarang kita bicara pengobatan. Kalau tadi bicara batu ginjal, sekarang bicara batu ureter. Kalau batu ureter itu di bawah 5 mili, maka kita konservatif. Konservatif itu apa? Pasiennya suruh minum yang lebih banyak, diberikan obat untuk melebarkan saluran, disuruh bergerak, nanti dikontrol 2 minggu, biasanya batunya akan keluar spontan. Tapi kalau batunya sudah antara 5-10, mulai perlu tindakan. Apakah ESWL atau URS? Tergantung dari seberapa keras. Kalau batunya ukurannya 8 mili, tetapi HU-nya 1500, mau ditembak 8 kali juga nggak akan pecah. Nah dulu, sebelum adanya era CT scan, maka saya akan bilang ke pasien, Pak, batunya Bapak bisa ditembak, nanti kita tembak, mudah-mudahan batunya tidak keras. Jadi kita tembak 1 kali, nanti kita evaluasi. Teoritis, kalau di bawah 10 mili, 1 kali ESWL selesai. Tapi pada batu yang keras, mau 3, 4, 5 kali, ya batunya begitu aja. Oleh karena itu, biasanya sekali kita tembak, langsung kita evaluasi. Berapa persen keberhasilannya? Kalau keberhasilannya di bawah 10%, 20%, udah nggak bisa diteruskan. Lanjut ke lebih invasif. Nah, di Indonesia masih dipasang operasi terbuka karena masih banyak tempat yang tidak mempunyai alat URS ke daerah, maksud saya. Kalau di Jakarta udah nggak ada lah operasi di black untuk batu sebenarnya. Nah, ini yang namanya URS, diteropong lewat lubang kencing, masuk ke ureternya, terus sampai ke arah manapun bisa kita kejar. Gambarnya kita bekerja di endoskopi kayak yang di bawah ini gambarnya. Ini yang paling kanan gambarnya ureter normal yang saluran yang kosong. Yang sebelah kiri, paling kiri bawah itu gambar batu yang di laser. Ini baru pecahan yang masih agak gede. Mecahinnya gimana? Biasanya kita mecahin benar-benar sampai kayak pasir, biar batunya keluar spontan. Kadang-kadang kelemahannya memang kita tidak mendapatkan contoh batu. Tetapi kalau kita paksakan batu keluar agak besar-besar, misalnya ditangkap pakai basket ditarik, nanti akan mencederai ureternya dan bisa terjadi penyempitan. Jadi untuk tujuan yang lebih baik, maka lebih baik dipecahkan menjadi halus. Nah, zaman dulu begini nih, kita masuk, tangkap pakai basket, tarik keluar. Nah, ini udah nggak zaman lagi nih. Ini zamannya tahun 2000-an, saya baru lulus urologi, karena saya nggak boleh, bukan nggak boleh, ditantang untuk tidak operasi terbuka, maka segala macam teknologi kita kembangkan. Nah, ini tadi bisa, misalnya batu ureter gede, kita dari atas. Itu contoh nih. Ini saya kerjakan tahun 2007, maaf. Ada batu di ureter yang ukurannya 2 cm, kalau diteropong dari bawah, dia nekuk ureternya, maka alat pemecah dari bawah nggak bisa. Maka saya harus masuk dari ginjalnya, baru turun ke arah ureternya, menggunakan alat seperti ini. Ini foto saya masih muda nih, tahun 2007, berapa 14 tahun yang lalu. Jadi alatnya masuk dari pinggang,
ke dalam ginjal, turun sampai ke bawah, dan dipecahkan dengan laser. Jadi kalau kita lihat ini, nah lihat ini alatnya masuk seperti ini. Ini seperti endoskopi Bapak Ibu yang dilakukan kalau untuk lambung oleh dokter gastro, atau untuk kolon. Nah alatnya gede nih. Dia masuk sampai ke ureter, dipecahin dengan laser, selesai, pasang double J stent. Pilihannya apa? Ya tentu kalau batunya di ginjal, nah ini cerita lain nih. Ini PCNL. Ini juga saya kembangkan. PCNL ini sebenarnya ada sebelum ESWL. Jadi tahun 70-an sebenarnya mulai dikembangkan. 85 ke atas, 85-an, semua orang di Indonesia berhenti. Tadinya ada beberapa urolog, tinggal satu orang yang jadi guru saya, Dr. Rohani waktu itu. Kenapa? Karena orang mikir semua batu bisa di ESWL. Tapi batu kayak gini, yang udah memenuhi seluruh ginjalnya, udah kayak jahe, nggak mungkin di ESWL. Maka kita lakukan PCNL. PCNL itu apa? Pasiennya dibius paruh kalau di RSCM, atau di ASRI, dibius paruh, dari pinggangnya kita tusuk pakai jarum, kemudian guided-nya bisa USG, bisa dengan alat ronsen, nanti setelah jarum itu masuk ke ginjal, kita lebarkan, kalau Bapak Ibu perhatikan, ini seperti antena radio nih, zaman dulu, yang bisa dimasukin satu, sampai terakhir nanti masuk, kita bilang amplat selongsongnya. Nah, batu kita pecahkan dan dikeluarkan langsung. Ini contoh waktu kita melebarkan. Kita lewati aja, supaya enggak. Nah, ini saya mau liatin bagaimana saya mengeluarkan batunya. Jadi batu-batu yang di bawah 1 cm bisa kita keluarkan langsung dari ginjalnya. Ya. Ambil, keluarkan. Nah, ini memang kadang-kadang kesannya buat orang awam setelah selesai operasi seru. Kenapa? Lukanya hanya 1 cm, setelah itu kita jahit tanpa benang yang perlu dilepas, sementara batu yang 3 cm, 4 cm bisa keluar semua. Ini untuk batu yang gede-gede, kalau Bapak dengerin saya operasi, benar-benar kayak petugas di jalan raya yang lagi bongkar untuk bikin saluran buat PLN misalnya, atau bikin saluran air, benar-benar kayak gitu benar-benar. Kenapa? Kalau kita pakai laser, kelamaan. Jadi batunya akan pecah halus seperti batu 3 cm bisa 3 jam. Tapi kalau pakai gini, batu 3 cm sejam nggak nyampe, selesai. Ya. Ini kita percepat, jadi batunya kita bersihkan semua sampai habis benar-benar. Ya, nah ini udah habis. Kita lihat seluruh batu di ginjalnya sudah bisa kita bersihkan. Setelah selesai, kita pasang double J stent. Ini cerita zaman dulu di RSCM masih dikasih 1 jahitan. Kalau sekarang dijahitnya udah nggak pakai benang begini, tapi benang yang nggak usah pakai dilepas. Nah, sekarang untuk di ASRI juga bisa, untuk batu yang tidak terlalu besar, jadi di bawah 2 cm, pasiennya tidak mau dilukai, kita bisa lakukan namanya RIRS, Retrograde Intrarenal Surgery. Alatnya masuk dari bawah sampai ke ginjal, di ginjal alatnya bisa belok-belok, bisa nangkep batu, bisa mecahkan batu, nanti batunya kita keluarkan kalau perlu. Tapi seperti yang selalu kita lakukan, laser itu prinsipnya adalah memecahkan batu menjadi pasir. Nah, jadi alatnya kita pasang namanya urethral sheath. Urethral sheath itu Bapak bayangkan kayak sedotan minuman dipasang dari luar sampai nyampe ke ginjal. Tentu ada prosedurnya. Nah, nanti alat teropongnya masuk dari sedotan itu keluar masuknya. Sehingga kita bisa, ini contoh, saya memindahkan batu dari ginjal bagian bawah pakai basket itu ditangkap. Nah, setelah ketangkep, dipindahkan ke ginjal bagian atas. Setelah nyampe di bagian atas, baru dipecahkan dengan laser. Sehingga waktu mecahkannya, alatnya nggak perlu belok-belok. Jadi mecahinnya lurus. Itu ada sisa batu lagi. Oke, alat lasernya seperti ini. Ini contoh yang sebelah kiri ini batu yang keras, yang sebelah kanan batu yang lunak. Jadi yang sebelah kiri itu,
Kalau batu keras, kita laser, pecahannya masih akan ada kayak benar-benar ukurannya kira-kira 1 mili lah pecahannya. Sementara kalau batunya lunak, seperti yang kanan, benar-benar kayak pasir. Jadi nggak ada lagi kita akan mendapatkan serpihan-serpihan batu, tetapi benar-benar bubuk. Oleh karena itu, kalau batu itu di atas 2 cm, seringnya kita nggak bisa lihat lagi, masih ada bagian yang padat. Ya, ini contoh akhirnya nih. Jadi setelah selesai, batu yang keras pecahannya kayak gini. Itu fiber yang sebelah kiri nggak nyampe 1 cm itu. Sedangkan yang kanan itu adalah benar-benar pasir. Jadi pasiennya nanti akan keluar langsung melalui lubang kencing. Sorry, maaf. Ini contohnya, jadi alat yang saya bilang tadi, sedotan ini saluran nih masuk dari luar lewat saluran ini, dan saluran ini sudah saya taruh di ginjalnya. Nah, kita langsung masuk ke ginjalnya. Ini batu di dalam ginjal yang juga sudah mengalami infeksi. Jadi yang putih-putih itu adalah nanah. Ya, jadi pasiennya datang dengan demam tinggi, kita berikan dulu antibiotik, setelah demamnya turun, baru kita tembak batunya. Ini contoh kasus yang sangat menarik. Ini saya presentasikan di pertemuan di Eropa. Jadi pada pasien ini, di seluruh daging ginjalnya tumbuh batu. Setiap 1 tahun, antara 6-8 bulan, batu yang di dalam ginjal itu masuk ke dalam ginjalnya menyumbat. Dan setiap kali ada yang turun menyumbat, orang ini akan mengalami sepsis. Jadi demam tinggi, bahkan pernah suatu saat kasus yang saya buat ini, beliau ini sampai mengalami keguguran putri anak pertamanya karena masalah batu ini. Jadi pada waktu itu terlambat terlambat diambil keputusan untuk segera melahirkan bayinya. Kalau tidak salah kehamilan di 34 minggu. Pada waktu itu pasiennya nggak datang ke saya, nggak pernah datang lagi karena ngerasa sehat. Suatu saat hamil 32 minggu, demam tinggi. Saya bilang ini risiko tinggi, segera saja minta dikeluarkan, bayinya dimatangkan, kemudian dilahirkan. Tapi entah bagaimana, entah pasiennya dan lain sebagainya dianggap ditunggu keputusannya sampai hamil normal, ternyata terjadi sepsis ibunya dan bayinya meninggal di dalam kandungan. Setelah itu pasiennya datang ke saya, setelah itu apa yang saya lakukan, semua batu yang masih ada di dalam dagingnya, yang dagingnya tidak tebal lagi, saya buka dagingnya, ini saya motong buka dagingnya nih, untuk memecahkan batu yang masih ada di dalam daging. Ya, saya harus bilang kalau prosedur ini nggak cukup banyak orang yang melakukan, even di dunia sekalipun. Jadi ini bisa saya presentasikan di pertemuan Eropa bahkan sekalipun gitu loh. Jadi kalau kita bicara batu itu kita harus lebih kasarnya, kalau orang Eropa nyombong sama kita urusan kanker, kalau urusan batu kita bisa nyombong. Di 2010 saya pernah presentasi mengenai PCN menggunakan bius paruh itu spinal, dan saya mendapat waktu itu juara 1 di pertemuan di Barcelona, mengalahkan Cina yang juga sama kasus banyaknya, mengalahkan Mesir yang juga kasusnya banyak, karena itu pertemuan dunia. Jadi inovasi-inovasi yang kita lakukan dengan kemampuan yang ada, peralatan standar yang ada, seharusnya kita tidak kalah dengan manapun. Jadi kita sebagai bangsa seharusnya memang tidak perlu merasa kecil hati. Kita kadang-kadang kurang saja mempromosikan kemampuan kita sendiri di dalam negeri. Sehingga kadang-kadang pasien kita lebih percaya kepada dokter-dokter yang berada di tetangga kita. Jadi kita nggak perlu salahin pasiennya, tetapi mari kita bekerja bersama untuk menjelaskan ke masyarakat kita bahwa kemampuan urolog di Indonesia juga pada umumnya tentu tidak kalah dengan apa yang ada di negara lain. Jadi kesimpulannya, orang datang dengan nyeri pinggang, mual, dan lain sebagainya, itu bisa disebabkan oleh berbagai sebab. Diagnostik yang benar,
pemeriksaan fisik yang benar akan mendapatkan diagnosis yang tepat untuk kemudian menentukan pengobatan yang terbaik. Pengobatan yang terbaik maka harus dipilihkan sesuai dengan yang sebisa mungkin adalah non-invasif. Kalau kita tahu batunya di bawah 5 mili, ya nggak usah diapa-apain, kasih obat, lebarin salurannya, pasiennya suruh olahraga, datang lagi nanti 2 minggu kita USG, ginjalnya udah normal lagi. Tentu pilihan pengobatan itu digantungkan kepada kemampuan dari dokternya, surgeonnya, fasilitas yang ada di rumah sakit, bagaimana algoritma guideline yang ada di masing-masing negara, dan tentu kita harus bicarakan dengan pasiennya, dengan dokter lain, karena pasien bisa mempunyai penyakit penyerta. Apakah dia punya penyakit jantung, apakah dia punya penyakit kelainan sehingga harus minum pengencer darah terus, sehingga kita harus hentikan obat pengencer darahnya. Maka kita di Indonesia, bahkan teman-teman juga di asuransi, memang harus mempertimbangkan antara quality dan cost. Jadi harus mendapatkan quality yang terbaik, tetapi dengan cost yang paling ideal. Kenapa? Kadang-kadang teman-teman di asuransi bisa salah mengambil kesimpulan begini. Misalnya ada batu, batunya di ginjal ukurannya cuma 1,5 cm. Saya anjurkan PCN. Kenapa tidak ESWL? Nah, kan begitu, karena guideline-nya boleh ESWL malah. Jawabannya adalah karena batunya di atas 1.500. Belum tentu semua dokter mengerti. Bahkan kadang-kadang di urolog lain, dia nggak di tempat lain, dia tidak ukur HU-nya. Sehingga, oke, berdasarkan batunya cuma 1 cm, ya tembak aja. Setelah ditembak 2-3 kali, sama sekali tidak pecah. Baru tidak bisa disalahkan urolognya. Kenapa? Radiolognya hanya bilang, ini batu ukuran sekian, tempatnya sekian. Guideline pun tidak sampai saat ini di seluruh dunia belum memasukkan HU sebagai patokan. Tetapi sebagai keilmuan sudah disebut bahwa kalau HU sekian akan seperti ini, HU sekian akan seperti ini. Terima kasih, mohon maaf kalau saya melampaui waktu yang disediakan. Biasa karena memang hobi saya ngomong, bercerita, termasuk mungkin dalam praktek kalau pasien datang, saya kadang-kadang kelamaan ngomongnya, tapi tujuannya adalah pasiennya mengerti apa yang seharusnya dimengerti oleh pasien. Baik, saya rasa cukup sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Luar biasa. Aduh, dokter itu menerangkan kalau saya dengar kayak dosen. Pelan-pelan. Jadi cukup dimengerti. Kadang dokter yang kita temui itu, ya mohon maaf, kayaknya mau cepet-cepet gitu loh. Terus kalau kita bertanya, sepertinya kayak kita nggak ngerti-ngerti gitu. Kalau dokter jelasin enak banget. Nah, dokter jangan kemana-mana dulu. Sepertinya banyak banget nih yang ngantri bertanya nih, Dok. Nah, sebelumnya teman-teman, untuk teman-teman yang bertanya, itu akan ada gift dari Rumah Sakit Siloam Asri buat teman-teman ya. Saya akan bacakan di kolom chat aja. Mungkin dokter bisa langsung jawab. Nanti mungkin pertanyaannya akan sama lamanya dengan penjelasan tadi nih, Dok. Oh gitu. Sepertinya banyak nih yang nanya. Saya khawatir bosan aja lihat saya. Oh enggak, Dok. Sekarang udah pada sadar, Bu, Dok, karena di asuransi kita mengerti gitu bahwa sehat itu lebih baik daripada sakit. Jadi udah aware. Iya. Dok, pertanyaan pertama dari Pak Bambang. Dokter, ginjal saya ada kistanya. Baik. Ukurannya 2,5 kali 2,7 cm. Hasil labnya kreatinin 2,7, oriumnya 62, asam urat 13,5. Dan saya juga polisitemia vera, leukosit 27.000, trombosit 744.000, urin berbusa. Badan saya sering gatal. Apa yang harus saya lakukan dan makanan apa yang harus saya hindari? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus. Jadi kalau kista di ginjal itu yang perlu dilakukan tindakan hanya kalau kistanya di atas 3 cm. Kista di bawah 3 cm hanya dievaluasi. Jadi datang 6 bulan atau tahun lagi kita USG. Suatu saat di atas 3 cm baru perlu dilakukan tindakan. Nah,
Terus Bapak akan pasti nanya, kenapa dok ureum kreatinin saya kok naik? Nah, fungsi ginjal akan terganggu oleh sebab yang berbagai macam. Saat ini yang paling banyak menjadi penyebab adalah DM, kencing manis. Jadi kalau kita bicara orang yang dicuci darah, itu setengahnya sekarang adalah penderita DM. Penyebab kedua, hipertensi. Penyebab ketiga, gabungan. Ada hipertensinya, ada penyakit-penyakit lain, gitu ya. Nah, Bapak ini ada polisitemia vera. Pekat darahnya, jadi yang harus dinilai juga berapa hematokritnya. Jadi leukosit yang tinggi, trombosit yang tinggi, bisa HB juga tinggi, menyebabkan kalau Bapak bayangkan kalau kita beli cendol senangnya banyak isinya. Tapi kalau darah nggak mau kayak cendol. Yang penting darahnya encer, HB-nya cukup, trombositnya cukup, leukositnya cukup. Terlalu banyak akan menyebabkan darah itu pekat. Darah pekat akan menyebabkan flow yang tidak baik dalam semua proses termasuk di pencucian di ginjal. Jadi Bapak kalau ditanya penekanannya adalah menjaga polisitemia veranya supaya hematokritnya tidak terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi di atas 54 maka harus dilakukan tapping. Tapping itu apa? Dikeluarin darahnya kayak orang donor, tetapi darah yang dikeluarkan tidak bisa dipakai untuk donor karena dia terlalu pekat juga. Gitu mungkin. Jadi bagaimana menjaganya? Maka menjaganya hidup sehat, boleh makan apa aja tapi tidak berlebihan, kurangi manis, kurangi garam, daging boleh, apapun boleh, tapi semuanya tidak perlu berlebihan. Yang lebih penting untuk Bapak adalah tadi polisitemia veranya dijaga supaya jangan membebani organ-organ yang lain. Itu mungkin. Silahkan pertanyaan yang lain. Baik, Pak Bambang cukup membantu ya. Nanti mungkin bisa langsung konsultasi ke dokter di Siloam Asri biar lebih terjawab dengan lebih detail mungkin. Terus, ini juga ada informasi dari Pak Heru. Pak Heru, teman-teman boleh catat, Bapak Ibu boleh catat nomor handphonenya tuh 0818 088 88332. Beliau adalah marketing Siloam Asri. Jadi kalau Bapak dan Ibu mungkin perlu menanyakan jadwal dokter atau ada perlu dirujuk untuk rawat inap atau ada keluarga yang perlu, mungkin bisa menghubungi Pak Heru. Oke, saya lanjut. Apakah ada batasan umur, Dok, untuk jadi pendonor ginjal? Baik. Jadi kalau yang boleh, pertama 18 tahun ke atas. Jadi dewasa. Oke. Kalau dia belum menikah, harus ada izin dari orang tua. Oh, harus ada izin, oke. Iya, harus ada izin dari orang tua atau keluarga terdekat. Kalau seorang istri atau suami biasanya harus izin dari pasangannya. Sebenarnya di atas usia lanjut itu tetap boleh. Tetapi memang makin lanjut usianya, makin turun fungsi ginjalnya. Oke. Sehingga disadari bahwa tentu tidak sebaik kalau mendapat ginjal pada orang yang lebih muda. Tetapi di Eropa itu makin berkembang transplantasi dengan donor-donor yang kita bilang extended donor. Jadi extended itu kenapa dulu misalnya 60 tahun udah tidak dianjurkan jadi donor, sekarang banyak 60 tahun jadi donor. Kenapa? Karena pasangannya nggak bisa jalan-jalan. Jadi misal suami istri, suaminya sudah rutin HD seminggu 3 kali, gimana mau liburan? Kalaupun mau liburan harus cari tempat yang bisa melaksanakan HD rutin di tempat itu. Jadi itu sangat menyulitkan. Oleh karena itu bukan sekarang sebenarnya, di 2000 ke atas itu makin banyak yang di Eropa itu non-related. Kalau dulunya di Eropa itu yang banyak transplantasi dari kadaver, jadi orang kecelakaan
atau pasien meninggal batang otak di ICU. Nah, dengan berkembangnya pengetahuan masyarakat bahwa menjadi donor itu ternyata aman, sejak 2010 paling jelas itu makin banyak pasangan yang menjadi donor. Jadi mulai banyak orang yang berusia 60 tahun ke atas menjadi donor untuk pasangannya. Tapi akibatnya apa? Ya mereka terbebas lagi untuk bisa bepergian dengan baik. Yang lebih penting bukan batasan umur. Yang lebih penting adalah bagaimana fungsi dari kedua ginjal orang tersebut. Selama fungsi kedua ginjalnya, kita bilang biasanya namanya GFR, hitungannya GFR, di atas 50 masih boleh. Ya tentu yang paling ideal di atas 75. Jadi ada hitung-hitungannya nanti ureum, kreatinin, umur, dan sebagainya, masukin rumus, keluar angka itu. Atau kalau Anda periksa di lab Prodia, ada namanya EGFR, Estimated GFR. Jadi selain ureum, kreatinin, ada Estimated GFR. Nah kalau Estimated GFR-nya di atas 50 masih boleh. Kalau di bawah 50, maka sebaiknya tidak. Jadi belum lama, kira-kira 3 minggu yang lalu, kami membatalkan transplantasi dari seorang ibu kepada anak. Jadi pada waktu persiapan, ini saya cerita transplantasi di RSCM, pada waktu persiapan, karena antrinya cukup panjang untuk pasien BPJS, pada waktu pemeriksaan awal, fungsi ginjal si ibu ini masih EGFR-nya 60. Tapi si ibu ini mempunyai hipertensi, rupanya tidak cukup bagus dikontrol. Pada persiapan sehari sebelum transplant, diperiksa lagi, GFR-nya sudah tinggal 49. Maka kita konsultasikan ulang bahwa kalau ibu ini diteruskan menjadi donor, kemungkinan ibunya yang jadi jatuh ke cuci darah. Nah, makanya jadi kita bicarakan lagi, disampaikan ke anaknya akhirnya dengan besar hati, dia tidak mau ibunya malah yang jadi sakit setelah dia malah tertolong gitu. Nah, akibatnya kita batalkan kasus ini dan rencananya bapaknya yang akan menjadi donor. Jadi yang mau nggak mau mulai dari awal lagi persiapan. Jadi transplant itu kelihatannya simple, tapi sebenarnya sangat kompleks mulai dari persiapan sampai nanti selesainya. Oleh karena itu kalau tadi Dokter Dika cerita bahwa saat ini di swasta yang jalan hanya di ASRI bisa dimengerti, karena di rumah sakit pemerintah pun di Indonesia setelah ada pandemi ini hanya ada jalan di RSCM. Di center lain berhenti. Di Jogja baru mau mulai lagi. Jadi transplant ini kesannya oke-oke, tapi meskipun udah rutin, ancamannya banyak. Jadi biasanya untuk orang memulai di era seperti ini masih deg-degan. Nah, kami berani mulai di ASRI, kenapa? Beruntungnya ASRI mempunyai komitmen kepada kami, tim transplant, kami tidak akan merawat pasien COVID. Bahkan pasien saya 3 kali tertolong oleh sistem screening di ASRI, pasien rutin saya datang dengan nyeri pinggang dan demam, pada waktu dia ada demam, dilarang ketemu saya, di screening ternyata positif COVID. Dan itu saya 3 kali tertolong oleh sistem itu. Jadi di awal-awal pandemi, kita belum tahu model screening bagaimana, ASRI udah bikin screening, kita bicarakan, sepakat kita, akhirnya saya, pasien yang demam atau apapun nggak boleh masuk ke ruang tunggu poliklinik umum. Jadi dia ditaruh di luar, kontainer malah, kayak ditaruh di kontainer demam. Di eksternal, Dok. Itulah penyiksaan yang dilakukan oleh Dokter Dika kepada pasien demam, tapi saya tertolong. Nah, dengan sistem itu sampai akhirnya kita establish di Mei. Jadi kalau kita mulai pandemi di Indonesia itu Maret, di dunia mulai transplantasi itu di April akhir, kita berani mulai karena ada contohnya di seluruh dunia bagaimana mencegah supaya pasien transplant tidak kena COVID, maka kita mulai di pertengahan Mei. Dan semua protokol itu kita terapkan, alhamdulillah, dari kita mulai lagi transplant di bulan Mei, sampai saat ini, saya nggak tahu berapa angkanya, karena biasanya kita sebulan bisa 4 sampai 6, alhamdulillah sampai mereka pulang,
sejak masuk tidak ada yang terdiagnosis COVID karena tertular di rumah sakit. Itu mungkin. Makasih. Baiklah. Luar biasa ya. Jadi ini juga menenangkan, tentunya bukan cuma tim medis, pasien-pasien yang memang mau kontrol dan berobat ke sana juga jadi tenang dengan adanya screening seperti ini. Ya, saya masih online meeting. Ya, ntar lagi ya. Oke. Yuk. Ya, silakan, sorry. Ya, jadi tadi saya bilang ini screening seperti ini juga bukan menenangkan para medisnya aja ya dok, termasuk pasiennya juga jadi tenang kalau mau berobat ke sana gitu kan. Jadi rumah sakit non COVID. Nah ini kebetulan nyambung nih pertanyaannya dari Bu Silvi. Silakan. Halo Dokter Nur, bagi pasien cangkok ginjal Desember 2017, berapa lama ya untuk melakukan USG ulang? Harus berapa lama? Dan dalam keadaan pandemi seperti ini, untuk pasien jangkok ginjal yang rendah imun, apa saja yang harus disiapkan kalau mau kontrol ke rumah sakit jika diperlukan USG? Baik. Jadi pertama kalau kita habis transplant kan kontrol seminggu. Ini biar secara umum nih. Kalau pasien kita ini udah ngerti, dia udah ngalamin ya. Tapi secara umum habis transplant dia kontrol ke saya seminggu. Saya lihat lukanya. Kontrolnya di dua sisi. Ada ke Prof Endang yang ngatur obatnya, ke saya untuk cerita luka operasinya sama bentuk ginjalnya, karena biasa saya yang USG ginjal. Nah nanti setelah seminggu kita lihat lukanya oke, kita jadwalkan untuk cabut double G stent. Jadi biasanya habis transplant itu kita pasang selang dulu di dalam. Sebulan kita cabut. Setelah dicabut 2 minggu kemudian kita USG. Kalau oke, biasanya saya bilang oke, datang sebulan kemudian. Sebulan kemudian datang oke, datang 3 bulan kemudian. 3 bulan oke, datang 6 bulan yang akan datang. Setelah itu anjurannya setahun sekali ketemu saya. Jadi kalau ditanya Desember 2017 harusnya setahun sekali ketemu sama urolognya untuk kita intip dengan USG bahwa bentuk ginjalnya bagus, bahwa aliran darah ke ginjalnya baik, kita ada hitung-hitungannya, resistive index dan lain sebagainya juga oke, sudah Bapak lebih aman. Selain tentu di rumah rutin periksa ureum kreatinin. Kalau cerita kapan saya khawatir nih dok begini, insya Allah kalau bukan hanya kebetulan saya kan prakteknya hanya di RSCM Kencana dan di ASRI. Memang meskipun di RSCM itu ada screening COVID, tapi karena tetap lebih besar, kalau Bapak takut mungkin memang lebih confident kadang-kadang pasien di ASRI karena rumah sakitnya kecil, pasien COVID tidak dirawat, gitu ya. Di RSCM pun sebenarnya perawatan COVID itu jauh berada jadi kalau RSCM itu sejak dari jembatan yang di Ponorogo sampai ke ujung jalan yang di Salemba, itu Kencana itu kan ada di pertama kali sektornya RSCM. COVID ada di ujung sebelah sananya. Tapi ya kadang-kadang pasien takut lah. Jadi kalau khawatir silahkan datang di ASRI. Kalau khawatir juga janjian sama Mas Heru kapan saya paling aman. Jadi kadang-kadang pasien-pasien transplant bisa didahulukan selama menunggu kadang-kadang dikasih tempat yang berbeda. Jadi nanti dekat-dekat waktunya dipanggil dia bisa misal taruh di lantai 2, nanti waktunya saya udah praktek dekat dipanggil dia suruh turun. Jadi bisa diatur sehingga dia lebih tenang. Itu mungkin. Makasih. Oke, terima kasih. Cukup menjawab, cukup jelas, Kak. Terus kemudian ya dok, kalau untuk pemeriksaan awal seperti medical check up, sebaiknya untuk pemeriksaan ginjal itu harus diperiksa apa aja. Karena di rumah sakit alat USG-nya masih alat lama, sehingga tidak bisa terlihat. Nah, berarti jawabannya ke Rumah Sakit Siloam Asri, Bu. Promosi deh. Jadi gini, jadi memang yang bisa Ibu kerjakan sendiri secara periodik tentu ureum kreatinin. Tentu sebaiknya juga diperiksa juga asam urat. Tapi kalau check up standar tentu harus diperiksa DPL namanya. AB, HT, leukotrombo. Terus fungsi hati, SGOT, SGPT. Gula diperiksa, gula darah sewaktu dan HbA1c. Terus kemudian kolesterol total, kolesterol HDL, LDL, trigliserid, gitu ya.
terus kemudian baru ureum kreatinin dan asam urat. Itu yang harus dikerjakan paling tidak setahun sekali. Nah, untuk check up tambahan, bukan tambahan sebenarnya, yang juga harus dilakukan adalah USG. Tidak apa-apa USG dilakukan oleh dokter radiologi, jadi atau juga misalnya di mana, di tempat-tempat check up, tapi kalau di situ dibilang ada sesuatu, tolong konfirmasi. Karena USG ini sangat tergantung kepada dua memang. Satu alatnya, dua orangnya. Jadi nggak bisa seperti CT scan asal dibuat bagus, siapapun dia tahu. Tapi kalau USG, Bapak bayangkan ini kayak ginjal nih. Di USG dari sisi sini, begitu alatnya diputar aja begini, gambarnya beda. Begitu dimiringin aja begini, gambarnya beda. Dimiringin begini, gambarnya beda. Diambil begini, gambarnya beda. Jadi dokter yang melakukan USG harus punya gambaran 3 dimensi ginjal di dalam, dan juga memang harus dengan USG yang cukup standar baik lah. Terima kasih. Kembali, Dok. Ada satu yang kelewat saya nih, Dok. Apa tuh? Satu dari Ibu Intan. Pertanyaannya adalah, jika laki-laki usia 35 tahun, punya riwayat liver, dan pernah operasi batu empedu juga, apa nantinya bisa juga merembet ke ginjal? Karena yang saya pernah dengar, kalau sudah penyakit dalam, bisa merembet ke semuanya. Apakah seperti itu, Dok? Ya. Baik. Tidak jawabannya. Oh, tidak. Jadi tidak. Jadi batu empedu itu batu yang terbentuk dari urusan saluran cerna. Dan kalau di Indonesia, batu empedu itu rata-rata batu infeksi. Jadi berbeda dengan di Eropa, batu itu kalau di Eropa terbentuk dari batu kolesterol. Sehingga saya waktu RSCM pertama kali punya ESWL itu 1997. Itu yang datang adalah Prof. Gautier dari Prancis, karena waktu itu kita dapat alat dari Prancis, saya diajari nembak batu empedu. Nah, meskipun batu empedu, batu pankreas itu bukan urusan urolog, sekarang pun saya masih dikirimin oleh teman-teman dari gastroenterologi, penyakit dalam, yang kalau mereka ketemu batu empedu masih di saluran dan tidak bisa diambil dengan IRCP, dia kirim ke saya untuk ditembak. Nah, zaman dulu sama nih, saya CT scan-nya nggak tahu kekerasannya, ditembak 2, 3, 4 kali nggak pecah-pecah batu empedunya. Pasiennya pusing, penyakit dalam gastroenterologinya juga pusing. Saya bilang saya nggak bisa apa-apa. Nah, tapi kalau sekarang kita CT scan-nya bisa tahu seberapa keras batunya, kita bisa bilang sama pasien, ini batu empedunya keras, maka mau ditembak 3-4 kali pun nggak bisa, maka Anda harus dilakukan IRCP dengan spyglass namanya. Jadi ada alat khusus yang memecahkan batu empedunya dengan laser. Begitu. Jadi nggak usah takut, batu empedu tetap juga harus check up dengan USG, karena meskipun kandung empedunya udah diangkat, batu empedu itu bisa terbentuk di saluran empedu di hati. Baik, Kontrol Dok. dengan USG. Oke, jadi jangan khawatir ya. Ternyata kalau sudah punya penyakit belum pasti dan belum tentu. Yang penting kontrol, selalu kontrol. Kemudian pertanyaannya lagi dari Ibu Indri, dokter, ginjal kanan dan kiri saya ada batunya. Wah, koleksi batu nih Bu Indri ya. Ukurannya 2 mm. Apa perlu dirawat? 2 mm. Baik. Jadi seperti yang saya gambar CT scan tadi, batu itu bisa berada di saluran, tapi bisa berada di dagingnya, di parenkim. Jadi kalau ibu di USG, itu kadang-kadang ada yang jelas bahwa oh ini benar-benar ada di daging, karena di tengah-tengah daging. Tapi bisa kita ragu, apakah ini di daging atau di saluran. Tapi bisa ibu bayangkan, contoh nih, ini tangan saya adalah gambaran dari saluran ginjal misalnya. Ada yang ke atas, ada yang di tengah, ada yang bawah misalnya. Nah, kalau batu 2 mili ada di atas, kan teoritis kalau kita berdiri, ada batu kan akan jatuh. Tapi kalau dia tetap ada di atas, maka hampir pasti batu yang di atas ini adalah batu di daging. Dan kalau batu di bawah 5 mili, dimanapun, kalau dia berada di saluran, kita akan anjurkan
coba bergerak yang baik, minum yang cukup, nanti kita evaluasi harusnya bisa keluar. Kalau nggak bisa keluar berarti dia berada di tempat yang aman, nggak akan kemana-mana. Terus gimana? Tetap harus dievaluasi dengan USG sekali setahun. Nggak usah diapa-apain. Cukup ya, menjawab ya, Bu Indri. Nggak usah diapa-apain, di USG aja dikontrol. Oke, Pak Sigit, yang bertanya sekarang. Dokter Nur mau tanya, ada nasabah pinggangnya sakit, guling-guling, sudah ke rumah sakit, katanya batu ginjal. Yep. Karena ukuran batunya kecil, dokter hanya memberi obat. Nasabah Betul. minta rawat inap supaya dibayarin pro, ya mungkin seperti kita tahu, harus rawat inap baru bisa diklaim. Tapi dokternya tidak bersedia. Apakah Baik. batunya sudah benar-benar hilang dan nasabah sudah bebas dari penyakit ini? Baik. Waduh. Ya. Ya. Jadi dokternya itu dokter tega judulnya. Iya. Jadi Dokter saya tega. bukan pro pasien, bukan pro asuransi. Jadi begini, seperti yang saya bilang tadi, ada batu kecil. Jadi batu itu kalau kecil itu yang bikin sakit karena dia akan turun ke ureter. Kalau batu gede dia ngendon aja di ginjal. Paling orangnya pegel-pegel dikirain capek. Jadi pada saat batu pertama kali turun, siapapun tidak akan kuat nahan sakitnya. Oleh karena itu ibu-ibu yang mengalami kolik dia bilang, "Dok, semua nih saya belum pernah jawabannya beda. Kalau saya tanyain, Bu, lebih milih mana? Sakit begini apa sakit ngelahirin? Mendingan ngelahirin, Dok." Ada bayinya. Dia bilang gitu, "Dok, kalau ngelahirin selesainya seneng. Kalau ini nggak tahu kapan selesainya." Dia bilang. Nah, jadi kalau ditanya tadi, apakah itu harus dirawat? Tergantung dari satu, kualitas sakitnya. Jadi kalau di UGD, kemudian udah dikasih anti sakit, pasiennya masih guling-guling, masih mual muntah, atau lagi pada waktu diperiksa lab, ada tanda infeksi, tetap sebaiknya dirawat supaya infeksinya diatasi. Karena apa? Karena batu ginjal yang menyumbat untuk menyebabkan kerusakan ginjal perlu waktu bulanan atau tahun. Tapi infeksi pada ginjal bisa merusak ginjal hanya dalam hitungan hari atau bulan. Jadi infeksi itu harus juga diatasi kalau memang ketemu pada saat kolik itu ada infeksi. Begitu. Bahwa kalau pasien, juga banyak pasien yang datang ke UGD, kita kasih obat, setelah dia sakit, saya bilang tawarin aja. Kalau udah pede untuk pulang, boleh pulang. Karena batunya kecil, seharusnya nanti keluar sendiri, kontrol ke saya 2 minggu. Memang benar. Jadi guideline-nya memang bilang begitu. Tapi kalau pasiennya nggak tahan dengan nyerinya, tentu yang nggak boleh dipulangkan. Karena prinsip sekarang adalah pasien itu harus pain free. Kalau kita bicara namanya pain score, jadi ada subjective score. Jadi pasien itu disuruh pilih antara 0 tidak nyeri sampai paling nyeri itu 10 selama nilainya itu namanya visual analog scale VAS. Jadi itu subjektif memang, tapi kalau pasien itu masih menyebut 4 ke atas, maka dia harus dikasih anti nyeri. Kalau kita kasih anti nyeri, dia masih mengeluh 4 ke atas, ya artinya obat nyeri yang kita berikan belum menolong. Nah, yang begitu harus dirawat karena anti nyerinya harus diberikan lewat infus. Begitu. Baik. Cukup dipahami ya untuk tadi Pak Sigit ya. Oke, saya pindah ke question and answer. Banyak juga di sini yang bertanya, Dok. Sebentar. Yang pertama dari Ibu Anastasia. Dok, mau bertanya, saya mempunyai saudara sudah operasi batu ginjal 2 kali. Dan yang ketiga operasi batu empedu. Sekarang kondisinya menjadi sangat rapuh, sering sakit. Bagaimana cara mengatasinya? Dan mengapa bisa operasi ginjal dan juga bisa operasi batunya, mengapa bisa operasi batu di ginjal dan batu di empedu? Terima kasih. Jadi ini 2 penyakit yang berbeda, cara terjadinya berbeda, ya memang model badannya aja memang gampang bikin batu lah kasarnya gitu ya. Oke. Nah, saya cerita batu ginjal, bahwa orang yang pernah batu ginjal dalam waktu 3 tahun kemungkinan kambuh itu memang sekitar 30%. 5 tahun 60%. Oleh karena itu, sekali orang punya batu ginjal,
bagaimanapun cara menghabiskan batunya, apakah hanya dengan obat karena batunya kecil, atau ESWL, atau PCNL karena batunya besar, tetap mempunyai risiko kambuh. Oleh karena itu, dia harus kontrol secara periodik. Periodik itu maksudnya gimana? Sebulan. Kalau sebulan nggak ada apa-apa, 3 bulan. 3 bulan nggak apa-apa, 6 bulan. Habis itu setahun sekali paling telat harus kontrol. Karena kalau enggak, dia muncul 3 tahun, batunya udah gede lagi. Begitu. Tapi tidak berhubungan batu empedu dan batu ginjal. Jadi batu itu bisa bertumbuh ya rupanya, Dok? Bisa terbentuk lagi. Terbentuk lagi, baik. Bukan saya yang nabung tapi. Jadi mungkin apa ya, pola hidup ya, Dok, membuat batu itu kemudian menjadi Makanya bertumbuh, tadi pola saya cerita di awal, terbentuknya batu itu dasarnya adalah urin yang pekat di dalam ginjal. Sayangnya urin yang pekat di dalam ginjal itu bisa karena makan kita yang berlebihan, bisa memang metabolisme badan kita yang nggak bagus, bisa juga memang minumnya yang nggak bagus. Tapi yang bisa kita kerjakan hanya apa? Ya minum yang banyak kalau udah pernah punya batu ginjal. Baik. Sebenarnya cara minum itu kontradiksi dengan penderita jantung ya Pak Dok ya. Yang satu nggak boleh banyak minum, yang satu harus banyak minum. Jadi memang itu kadang-kadang kalau orang penderita batu, kemudian dia penderita jantung atau juga gangguan fungsi ginjal yang udah nggak bisa keluarin kencing banyak, itu menjadi paradoks memang. Iya, betul. Ya, jadi harus benar-benar di bawah kontrol dokter deh sebaiknya ya Dok ya kalau udah seperti itu. Nah, ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaannya sudah terjawab. Pertanyaannya adalah kalau sudah pernah ESWL 2 kali, apa kemungkinan bisa tumbuh lagi? Ya bisa seperti tadi dokter udah jawab. Mau ESWL, mau operasi di belek, mau PCN bisa bikin lagi. Bisa bertumbuh lagi, hati-hati. Terus tadi pendonor sudah. Nah, pertanyaannya tadi, yang pertanyaan tadi batunya banyak banget itu Dok. Sekarang juga sudah DM dan suntik insulin. Mungkin itu juga yang menyebabkan ya Dok ya, kondisi metabolismenya drop gitu kan. Jadi DM ini memang menjadi malapetaka dalam segala hal. Aduh. Karena jadi DM ini apa? DM ini merusak endotel. Endotel itu apa? Endotel itu lapisan paling dalam di pembuluh darah. Dan pembuluh darah itu ada di semua organ kita. Jadi orang yang kena DM bisa kena jantungnya, bisa kena ginjalnya, bisa kena pembuluh darah yang di otak, bisa pembuluh darah di mata, bisa glaukoma, dan lain sebagainya. Jadi memang tidak ada pilihan lain, cara hidup, gaya hidup untuk menghindari DM itu yang paling baik. Apa? Kurangi manis, bergerak, habis itu check up setahun sekali. Keren. Bergerak, kurangi manis, check up harus dilakukan. Terus kemudian Dok, ada lagi nih yang bertanya, Dok kalau sering minum banyak vitamin, apakah itu merusak ginjal? Terus apakah kalau pipis terus berbusa itu ada masalah? Udah pasti ada masalah di ginjal? Baik. Jadi vitamin sebenarnya vitamin bukan hanya vitamin. Semua obat itu cara mengeluarkannya jalurnya beda-beda. Jadi ada yang diekskresi namanya, dibuang lewat ginjal, ada yang dibuang lewat saluran cerna. Nah, obat-obat yang diekskresi dikeluarkan melalui ginjal tentu tidak baik untuk ginjal. Contohnya apa? Obat nyeri. Semua obat nyeri itu akan dibuang lewat ginjal. Ada kecuali, misalnya Panadol, Paracetamol. Ultraset itu yang mengandung Toradol, itu tidak. Nah, obat-obat yang lain itu semua lewat ginjal, sehingga menggunakan obat nyeri untuk orang rematik yang digunakan tidak tepat itu berisiko. Vitamin umumnya tidak bahaya, karena vitamin itu akan dibuang seberapapun yang kita minum, kecuali ADEK namanya, ADEK. Biar gampang diingat, vitamin ADEK, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Kalau itu berlebih, akan disimpan di hati. Jadi nggak bagus untuk hati, bisa perlemakan dan lain sebagainya. Selain itu, kalau berlebihan,
Nah, tapi cerita vitamin C. Vitamin C itu kalau untuk ginjal tidak boleh lebih dari 2000 gram sehari. Jadi yang ideal ya 1000 cukup lah menurut saya. Jadi jangan lebih dari 2000. Baik, jangan lebih dari 2000. Oke. Terus satu lagi, Dok. Kalau batu ginjal sudah dikeluarkan dari ESWL dan URS, apa akan timbul lagi kah batunya? Oh, itu kan seperti tadi ya Pak, sudah dijelaskan. Harus dijaga pola makan dan gaya hidupnya untuk tidak tumbuh lagi dan rajin-rajin check up. Nah, ini mungkin pertanyaan, masih banyak Dok. Ternyata banyak sekali yang ingin lebih tahu tentang ginjal. Dokter, apakah anyang-anyangan yang sering terjadi itu merupakan salah satu indikasi ada kelainan dengan batu ginjal? Gimana? Maaf. Sorry. Apakah anyang-anyangan? Oh, Anyang-anyangan. okay. Baik. Jadi kalau kita bicara tadi, ginjal itu bikin air. Air yang jadi ginjal turun lewat ureter ke kandung kencing. Anyang-anyangan adalah proses berkencing. Jadi anyang-anyangan ini adalah gangguannya tempatnya di kandung kencing ke bawah. Pada wanita bisa karena infeksi lebih sering, pada pria bisa karena prostat. Nah, tentu kalau anyang-anyangan ini karena infeksi, kemudian dibiarkan berlama-lama, infeksinya bisa balik ke arah ginjal, bisa mengganggu fungsi ginjal. Tapi kalau anyang-anyangan itu ada dan segera diobati, tidak masalah. Karena wanita itu kalau mengalami infeksi kandung kencing setahun di bawah 3 kali, itu masih bisa dianggap normal. Oke, cerita saya lupa tadi, ada pertanyaan kencing berbusa. Ini paling sering ditanyakan oleh pasien. Jadi di kencing itu berbusa bisa disebabkan karena di kencing kita ada protein atau urobilin bahkan. Tidak selalu karena hal yang tidak normal. Di kencing kita ada urobilin itu normal. Jadi kalau kita berolahraga, kita bergerak cukup berat, maka protein yang ada di tubuh kita, baik itu otot dan lain sebagainya, kan ada yang dirusak. Otot yang merusak itu akan dikeluarkan sebagian melalui urin. Akibatnya urin itu menjadi berbusa. Maka kalau Anda khawatir, kok urin saya berbusa, suatu saat Anda minum yang cukup, setelah minum cukup, periksa urin lengkap namanya ke lab terdekat. Nanti bisa dilihat berapa sih kadar proteinnya di kencing kita, karena meskipun kadang-kadang ada kadar protein, selama masih jumlahnya tidak terlalu banyak, itu oke. Jadi tidak selalu kencing berbusa gambaran yang tidak normal. Lebih gampang periksa urin lengkap, itu aja dulu. Baik. Tapi dalam keadaan minum cukup. Jangan puasa, terus karena kita puasa, kemudian misalnya orang Islam nih, puasa dari pagi sampai maghrib, sore-sore sebelum buka periksa urin. Ya udah pasti nggak normal urinnya. Warnanya nanti kuning, dan lain sebagainya. Baik. Jadi cara medical check up juga harus ada aturannya ya, Dok? Betul, kan kadang-kadang medical check up disuruh puasa kan? Iya. Nah, orangnya lupa, dia puasa kayak bulan puasa, nggak minum juga. Jadi nanti hasil urinnya jadi jelek deh. Oke, padahal itu bukannya sesungguhnya gitu ya, Dok? Betul, jadi urinnya harusnya tetap minum biasa, tapi tidak makan. Kalaupun ya minum air putih aja tetap normal. Baik. Pertanyaan lagi nih, Dok. Yep. Bagaimana cara membedakan sakit di pinggang dengan gejala batu? Maksudnya kalau sakit di pinggang itu ya, bagaimana membedakannya itu ginjal atau saraf kejepit? Ini yang saya ajarin buat orang awam. Jadi Anda raba rusuk bagian belakang. Oh, rusuk bagian belakang. Rusuk paling bawah, di dalam sana tempatnya ginjal. Kanan kiri, Dok? Kanan dan kiri, karena punya ginjal punya dua. Nah, kita pukul di daerah itu dengan tangan ini. Kan kita bisa mukul begini. Jadi pukul bagian pinggang itu dengan ini. Kalau sakit ginjal dipukul biasanya makin sakit. Baik. Jadi ginjal itu ada saraf di kapsulnya, di bagian luar dari ginjalnya. Dalam keadaan ginjal itu terbendung, kita pukul, kita makin sakit. Tapi kalau karena otot dipukul makin enak. Oh, oke. Satu, atau begini.
Sakit karena otot atau tulang atau saraf, biasanya ada sakit yang lebih sakit atau kurang sakit atau lebih enak pada posisi-posisi tertentu. Kalau ginjal sedang sakit, mau nungging, mau berdiri, mau berbaring, mau jalan, sakitnya sama. Baik. Jadi gitu ya, teman-teman dites, dicoba dipukul-pukul. Nah, kalau bagian enak belakangnya. ototnya aja itu. Kalau enak berarti perlu refleksi sama dipijat aja. Nah, ya pijitin pasangannya lah. Iya. Baik dok, ini ada lagi. Dok, kalau orang punya riwayat asam urat, apakah itu bisa menimbulkan batu di ginjal? Asam Sangat urat. mudah. Sangat mudah. Waduh, Sangat hati-hati mudah. ya. Hati-hati. Jadi, asam urat yang kadang tidak terperiksa di darah, bisa sudah ada di urin. Jadi, buktinya gimana? Pasien yang saya lakukan PCN, batunya yang saya keluarin, saya analisa batu, bisa mengandung asam urat, tetapi kalau kita periksa darahnya, pasien ini tidak pernah ada riwayat asam uratnya tinggi. Waduh. Bisa sekali. Oke. Jadi, biasanya yang seperti ini kita berikan obat, membuat urinnya basah, sehingga asam urat yang ada di kencing tidak menjadi kristal. Tetapi pada orang yang punya batu ginjal dan asam urat darahnya tinggi, maka asam uratnya harus diturunkan dengan obat. Sayangnya, ada sayangnya nih. Dulu obat asam urat yang zaman dulu, allopurinol, itu bisa merusak ginjal juga. Sekarang sudah ada. Sekarang itu kira-kira di 2019. Sudah masuk Indonesia, namanya obat Febuxostat. Jadi allopurinol itu dari tahun 40-an kali, belum ada gantinya. Untuk asam urat baru ada di tahun masuk Indonesia 2019. Nah, ini obat bisa menurunkan asam urat dengan baik dan tidak dikeluarkan melalui ginjal, sehingga tidak berbahaya buat ginjal. Jadi kalau teman-teman ada yang asam uratnya tinggi, tolong bilang sama dokternya, dok, saya minta obat asam urat yang baru yang tidak mengganggu fungsi ginjal. Ada sudah di Indonesia. Baik. Nah, kebetulan dokter ini kan pertanyaannya masih banyak, tapi sepertinya waktu sudah tidak memungkinkan. Jadi Iya. mungkin teman-teman yang masih mau bertanya, tadi kan ada nomor telepon ya, Pak Heru, dan juga bisa Oke. langsung mungkin ke Siloam Asri, langsung ketemu sama Dokter Nur Rasyid aja. Kalau yang memang punya problem dan masalah, saya sarankan teman-teman untuk check up ya. Kita mencegah lebih baik daripada terlambat gitu. Untuk itu mungkin sesi hari ini kita akan tutup aja. Teman-teman, saya sudah mencatat yang bertanya. Nanti saya akan infokan ke Pak Heru nama-nama teman-teman yang tadi sudah bertanya. Terima kasih sekali dokter untuk penerangannya. Tadi di grup pada chatting, dokter sangat luar biasa. Ya, sangat sabar, sangat luar biasa. Jadi tentu di kepala kita nanti forward kalau ada keluarga ya mudah-mudahan nggak sakit. Tapi kalau ada yang bertanya, keluarga nasabah, tentunya kami akan dengan sangat senang hati untuk mereferensikan ke Dokter Nur. Ini sorry ada tanya, meskipun saya bukan dari ini obat asam urat tadi katanya yang nanya itu yang bukan allopurinol karena memang obatnya hanya ada satu merek, jadi bukan saya promosiin, tapi belum ada merek yang lain. Itu namanya Feburic. F-E-B-U-R-I-C. Feburic. Ya, dia adanya satu dosis 80 mg, tapi sebaiknya mulainya dengan 40 mg. Kalau di dunia ada 2 dosis, 40 dan 80, tapi yang masuk ke Indonesia hanya 80. Jadi kalau Bapak Ibu mau mulainya dengan 40 mg sehari 1, setelah sebulan cek lagi asam uratnya. Kalau udah turun, kurangin lagi, misalnya 40 mg selang sehari. Bagus lagi seminggu 3 kali, masih bagus seminggu 2 kali. Masih bagus juga kalau ngerasa makan yang asam uratnya tinggi baru diminum. Baik. Tapi mau rutin sekalipun boleh. Sorry. Luar biasa, luar biasa. Aduh dokter ini sangat sincere banget ya. Jadi teman-teman Feburic 80 mg. Jadi kalau disarankan 40 mg nanti kita potong ya dok jadi 2 dulu betul. Gitu ya. Nggak apa-apa. Oke. Nah untuk itu Sinergi